Di sisi berlawanan, Yang Mulia Dewi Senja baik-baik saja, wajahnya selalu tenang. Dia memiliki beberapa konflik dengan Artemis, tetapi niat aslinya sama. Dari awal hingga akhir, dia benar-benar berharap Artemis bisa menang di medan perang barat untuk saat ini akibatnya, jika tidak bersemangat, setidaknya tidak cemburu. Dan sekelompok dewi di bawah komandonya, terutama Susan dan yang lainnya, tidak begitu murah hati. Kedua Kaisar Dewa hanya secara pribadi memberi hadiah kepada 3 orang di medan perang timur, dan mereka yang menerima hadiah dari dekrit gulungan tadi juga ada di sisi timur medan perang yang paling tidak menyedihkan tidak diragukan lagi membuat mereka sangat kesal. Mereka sebelumnya menyarankan agar Yang Mulia Dewi melaporkan lebih banyak informasi, dan Dewi Senja tidak memperlakukan mereka yang mendukungnya dalam pertarungan. Namun pada akhirnya, hadiah Kaisar Dewa masih merupakan yang paling sedikit yang mereka dapatkan. Susan dan yang lainnya sangat ingin berdiri dan memohon, tetapi mereka dihentikan oleh Dewi Senja, yang tidak ingin mereka menentang Kaisar Dewa pada kesempatan ini. Setelah itu, Selena terus mengadakan upacara hadiah, dan cakupan hadiahnya juga meluas ke medan perang selatan. Tapi yang sedikit memalukan adalah bahwa ada beberapa orang yang baru saja mendapatkan gulungan dekrit Kaisar Dewa di medan perang selatan, hampir mencapai 2/3 dari medan perang barat. Tapi kalau soal cincin ini, tidak banyak orang. Kebanyakan orang tidak memahami hal ini, tetapi orang-orang di Departemen Pesawat Militer sangat memahami mengapa situasi ini terjadi. Sebenarnya ini juga normal. Ada kerusuhan klan laut di selatan, yang membawa bencana serius ke daratan setiap saat. Orang-orang yang terlibat dalam pertempuran juga sangat besar, lebih besar dari medan perang di barat, dan mereka puluhan atau ratusan kali lebih besar. Akibatnya, banyak tokoh berjasa lahir. Namun, kerusuhan klan laut di selatan muncul di garis pantai yang panjang, bukan satu titik, atau suatu wilayah. Klan laut menyerbu garis pantai miliaran mil. Di sisi benua dataran hijau, 2 kerajaan besar dewa berpartisipasi dalam perang, tidak hanya tentara, tetapi juga penduduk setempat. Setiap kali klan laut melakukan kerusuhan dan serangan balik, itu bukanlah perang yang sederhana. Dengan latar belakang ini, meskipun dalam skala besar, pertempuran penentuan intensitas tinggi regional jarang terjadi, dan garis pantai sangat luas sehingga tidak mungkin kedua belah pihak dapat dengan mudah berkumpul untuk pertempuran yang menentukan. Karena tidak banyak pertempuran yang menentukan dengan intensitas tinggi, pasti tidak akan ada banyak perang regional yang signifikan. Tentu saja, prestasi seperti itu yang mempengaruhi situasi keseluruhan juga sulit untuk muncul. Dalam hal skala hadiah, Front Timur pasti mendapat hadiah paling banyak kali ini, tetapi kelompok yang mereka terima juga banyak, dan mereka sebagian besar adalah suku lokal. Bahkan dengan candi sebesar itu, tidak mungkin menampung semua orang yang berjasa, hanya sebagian kecil yang datang. Para pemimpin dan jenderal di medan perang timur juga yakin. Mereka bertempur dalam perang gesekan, berjuang untuk fondasi dan vitalitas mereka. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk saling berhadapan. Medan perang itu rumit dan sederhana. Persyaratan komandonya adalah tidak terlalu tinggi. Jika seseorang harus mengatakan bahwa ada tokoh yang menentukan di medan perang timur, memang ada beberapa, tapi orang itu adalah Dewi Athena. Kebijaksanaan yang tak tertandingi dan kemampuan pengendalian perang dari Dewi Kebijaksanaanlah yang dapat mengendalikan garis depan yang luas dan panjang, memungkinkan mereka menghadapi musuh dengan kerugian sesedikit mungkin dan kemenangan sebanyak mungkin. Di mata banyak orang penting di front selatan, jasa Dewi Kebijaksanaan tidak kalah dengan pemuda itu, dan hampir tidak mungkin menemukan siapapun untuk menggantikan posisi itu. Tapi masalahnya, secara umum, tidak ada sub-dewi yang akan diberi hadiah. Tidak ada alasan lain, dewi yang lebih rendah tidak perlu diberi penghargaan, mereka sudah memiliki segalanya setelah Kaisar Dewa, apakah itu materi atau hak, mereka sempurna. Meski begitu, ada juga 15 orang di medan perang selatan yang menerima hadiah tatap muka dari Kaisar Dewa, kebanyakan dari mereka berasal dari kelompok etnis Binhai. Untuk waktu yang lama, mereka telah menjadi alat tawar-menawar utama dalam memerangi kerusuhan klan laut, dan atas kontribusi mereka, kedua Kaisar Dewa juga telah mempromosikan mereka secara maksimal. Tokoh-tokoh besar yang hadir di tempat kejadian juga yakin, karena invasi klan laut berlangsung lama dan berbelit-belit perbuatan baik orang-orang ini harus dinilai dari perspektif jangka panjang, dan tidak bisa diukur hanya dengan perang. Akhirnya giliran para pahlawan utama medan perang barat, semua tokoh besar yang hadir tampak sedikit khusyuk. Konflik ini adalah yang paling brutal di medan perang barat, dan hasilnya juga paling mengerikan, bahkan kemenangan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya dan akan tercatat dalam catatan sejarah. Dalam pertempuran ini, tentara barat secara langsung memusnahkan beberapa elit teratas dari para militan di medan perang, dan itu merupakan pukulan telak. Ratusan ribu malaikat murni, puluhan ribu raksasa, puluhan ribu prajurit super berat, dan ratusan ribu kavaleri dewa, nama-nama yang cukup untuk membuat penguasa perang dari semua pihak di alam dewa bergidik,
akhirnya dihancurkan di medan perang barat. Legiun dan pasukan utama itu bisa disebut divisi tak terkalahkan dalam sejarah perang di alam dewa, kehancuran mereka telah menyebabkan rasa sakit abadi bagi semua pihak di benua perang dewa. Saat ini, banyak teori seperti hari kegelapan jatuhnya malaikat, kematian ksatria dewa, dan hari bencana raksasa telah lama berkecamuk di alam dewa. Hal-hal itu tidak lagi terbatas pada hasil perang, tetapi secara langsung telah merusak vitalitas semua pihak di benua Shenzhen. Ini adalah dampak tinggi dari struktur alam dewa. Selain itu, pasukan hutan juga menginjakan kaki di wilayah penyerbu yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang barat. Langkah ini secara langsung menyebabkan kegemparan dari semua pihak di alam dewa, dan juga membuat miliaran orang di benua dataran hijau heboh. Dan setelah pertempuran itu, ada 3 supremes lagi yang jatuh, dan kemudian menyebabkan monster penyerang dari timur ketakutan, dan kerusuhan siklan kehilangan kepercayaan dalam sekejap dan runtuh satu demi satu. Hasil pertempuran di barat itu bisa dikatakan tidak terbayangkan, dan sekarang banyak orang masih menganggapnya tidak nyata ketika mengingatnya. Saat ini, semua pihak di alam dewa sedang mempelajari detail pertempuran itu dengan cermat, dan mulai mengevaluasi kembali agresivitas benua dataran hijau. Di atas kuil tertinggi, ketika pencapaian ini diumumkan secara keseluruhan, bahkan Selena, kepala dewi, sedikit bersemangat, meskipun semua pihak telah memberikan berbagai evaluasi tertinggi untuk pertempuran itu tetap mengesankan. Pada saat ini, di seluruh kuil, bahkan raksasa Akademi Tianzun memiliki ekspresi hikmat. Sekarang seluruh alam dewa sedang bergerak, dan hal-hal itu dapat didengar di mana-mana di luar. Dampak dari pertempuran itu memang terlalu mengerikan. Oleh karena itu, meskipun jiwa dari pertempuran itu adalah seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya, dan meskipun dia lemah, ada beberapa orang di Akademi Tianzun yang menganjurkan untuk menegaskan prestasi putra ini dan mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Namun, saat dokumen-dokumen tersebut dibacakan, suasana di kantor pesawat militer, jantung perang kerajaan alam, agak membosankan. Di antara mereka, kecuali beberapa jenderal dan pejabat penting yang diperintahkan untuk pergi ke medan perang barat, Departemen Pesawat Militer tidak banyak berpartisipasi dalam perang itu selama keseluruhan proses. Saat ini, dalam sanjungan dunia luar, hanya sedikit orang yang menyebutkan kontribusi Departemen Pesawat Militer untuk pertempuran ini. Mereka semua memuji Dewi dan memujinya. Pahlawan kita. Hal ini membuat Departemen Pesawat Militer yang semula merupakan organisasi tertinggi yang bertanggung jawab atas urusan perang, kini berada dalam posisi yang janggal. Bahkan ada suara di dunia luar yang membicarakan perlunya keberadaan Departemen Pesawat Militer. Pejabat penting dan menteri sangat marah. Tidak ada kedamaian. Mendengarkan pendeta kepala mengumumkan kredit yang bukan milik mereka, bahkan De Levinson, kepala menteri Departemen Pesawat Militer kerajaan terkuat, tampak kaku. Dia lebih malu daripada orang lain. Adapun putranya yang menaruh harapan tinggi sebelumnya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi saat ini. Di mata Draven, kredit yang diumumkan itu benar-benar memalukan baginya, tapi ini hanya angan-angannya. Karena banyak pemimpin ras, dan bahkan terdaftar sebagai dewi, sama sekali tidak menganggapnya penting, karena dalam pertempuran itu, Draven juga berdiri di posisi inti dalam arti yang ketat. Akibatnya, semua orang mengetahuinya sekarang. Itu secara luas dikabarkan bahwa De Levings yang harus disalahkan atas masalah negatif dari pertempuran itu. Jika bukan karena dia secara sewenang-wenang mengklaim merebut komando, tentara hutan di barat tidak akan menderita tingkat kerugian saat ini. Pada periode ketika dia memegang komando, tentara hutan menderita kerugian paling serius, dan hampir roboh. Di beberapa tempat, bahkan gelar pendosa sudah mulai dimunculkan secara gamblang. Pemenang dan pecundang, perang besar ke barat, akhirnya Shen Chen menjadi raja pemenang yang didukung oleh semua orang hari ini, dan bahkan banyak organisasi besar di kota kekaisaran berinisiatif untuk membuat idola untuknya. Tetapi reputasi Draven sangat dirusak oleh ini, nama prajurit nomor 1 di kerajaan terkuat telah dipertanyakan tidak seperti sebelumnya. Butuh lebih dari 1/4 jam bagi Dewi Utama Selina untuk menyelesaikan membaca penilaian kuil tertinggi tentang Perang Barat. Evaluasi tersebut tidak semuanya berasal dari diskusi internal kuil agung, tetapi sebagian besar mengacu pada dunia luar, dan sikapnya relatif adil dan ketat. Setiap orang yang hadir yang berpartisipasi dalam Perang Barat, mendengarkan bacaan itu, tampaknya menghidupkan kembali kemenangan yang tak tertandingi itu. Bahkan untuk pria besar seperti Biao Tianzun, sulit untuk menenangkan diri untuk waktu yang lama saat ini, dan ini ditakdirkan untuk menjadi kemuliaan dalam hidupnya. Namun terlepas dari kegembiraan, sekelompok Jenderal Gao Xing yang kembali dari medan perang barat juga sangat rumit. Pada awalnya, mereka memiliki konflik tajam dengan pemuda itu, dan bahkan meluncurkan metode begitu saja untuk melawannya, tetapi pada akhirnya, semuanya berakhir, tak terduga seperti ini. Memikirkannya sekarang, banyak orang merasa wajah lama mereka panas dan malu. Setelah Dewi Selena selesai membaca,
Dewa Kaisar Hera juga berbicara, dan berkomentar dengan cukup serius pertempuran ini adalah kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di daratan. Pejuang kita juga telah belajar untuk memberikan hukuman yang paling kejam kepada penjajah. Itu benar, kepercayaan pada kehidupan alam mencakup semua hal, tetapi tidak dapat mentolerir provokasi berbahaya untuk bertahan hidup dan lingkungan. Setiap saat, kami tidak akan memiliki belas kasihan sedikit pun kepada penjajah, kuil kami, dan rakyatnya. Kaisar Tiger Es matanya bahkan lebih cerah Dewa Tengah itu cerah. Benua asal hijau memiliki wilayah yang luas, sumber daya yang kaya, dan berbagai spesies, tetapi ini adalah anugerah dari dewa. Mereka kagum dengan semua ini dan percaya pada semuanya. Tapi ada beberapa orang yang ingin melampiaskan keegoisannya di sini, bagi para bidat dan orang gila perang itu, cara memperlakukan rakyat jelas tidak bisa diterapkan, dan mereka hanya bisa melawan dengan kejam. Dalam peradaban Kamikawa yang luas, kepercayaan apapun tidak dibuat oleh siapapun, dan membutuhkan perisai yang kuat dan pedang yang tajam untuk mempertahankannya. Kata-kata ini menggetarkan hati semua tokoh besar yang hadir, dan pejabat penting dari Departemen Pesawat Militer memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang di wajah mereka. Sebelumnya, mereka menganjurkan pertanggungjawaban para komandan medan perang barat. Mereka membuat klaim mereka sendiri, melanggar inti strategis daratan yang sudah lama ada, dan mengambil inisiatif untuk menyerang benua perang dewa. Terlepas dari hasil dari langkah ini, mereka harus diberi peringatan keras atau bahkan dihukum. Tapi saat ini, kata-kata tajam dari dua kaisar dewa besar tanpa malu-malu menegaskan dan setuju dengan tindakan tentara barat. Hal ini membuat beberapa orang di Departemen Pesawat Militer tiba-tiba terbangun, mungkin mereka telah lama salah menilai kehendak kaisar dewa tertinggi. Kebijakan yang disetujui oleh kedua kaisar dewa pada awalnya tidak terlalu dihargai, tetapi kompromi yang menghalangi kenyataan. Tetapi ini tidak berarti bahwa dua kaisar dewa menyukai kebijakan semacam itu, bahkan mudah dipahami. Dilecehkan oleh orang-orang untuk waktu yang lama, bahkan Buddha memiliki 3 titik kemarahan, apalagi para dewa dengan puncaknya, 2 kekuatan nasional yang komprehensif. Di masa lalu, karakter utama dalam perang berpikir tentang bagaimana mempertahankan diri, dan mereka benar-benar melewatkan tautan untuk menghukum penyerang dengan kejam. Sekarang setelah seseorang melakukannya, kedua kaisar dewa secara alami tidak akan menyalahkan mereka, tetapi membayar khusus perhatian kepada mereka. Tidak ada keraguan tentang jasa tentara di medan perang barat, dan sekarang kita akan mulai memberi penghargaan kepada orang-orang penting yang telah melakukan perbuatan baik. Selina, sang dewi utama, tertawa pelan. Setelah itu, di bawah panggilannya, banyak tokoh penting tentara barat maju untuk menerima hadiah satu demi satu. Penghargaan semacam ini diterima oleh lebih dari 30 orang dari tentara Simian, dan pemandangannya cukup meriah. Di antara para pemimpin dari berbagai suku, untuk para pemimpin dari 3 kelompok utama klan bulu, klan elf alam, dan klan elf elemental, Kaisar Dewa fokus untuk menghadiahi mereka, dan menganugerahkan mereka kehormatan kelas 2, prestasi ajaib, yang jelas tertulis dalam Decree God Emperor Scroll. Putri kecil Leona dari elf alami, dalam penampilan seorang gadis, sangat senang menerima kehormatan dan hadiah seperti itu, wajahnya yang imut memerah. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ratu Caitlyn juga sangat puas dengan putri kecil mereka. Saat ini, blokade ini hanyalah penghargaan seremonial, dan kemudian mereka akan menerima hadiah dermawan yang sesuai langsung dari perbendaharaan kerajaan alam dan kerajaan kehidupan. Hal-hal itu, bahkan Putri Leona dan Raja Surgawi dari klan Yu, sangat gembira. Jenderal Sigma, Arthur, dan Oril, Anda telah membuat pencapaian luar biasa dalam pertempuran ini, dan semua pencapaian Anda telah dicatat. Selain itu, berdasarkan kontribusi Anda selama proses tersebut, saya akan menambahkan penghargaan kelas 2 lainnya untuk pencapaian luar biasa. Dewa Kaisar Tiger membuka mulutnya dan menganugerahkan penghargaan pribadi kepada Jenderal Pertempuran Utama di medan perang barat. Terima kasih Tuhan Kaisar Long En. Para jenderal dipenuhi dengan ekstasi dan mulut mereka kering, kali ini mereka dikirim oleh pemuda di medan perang, dan kontribusi terakhir mereka di luar imajinasi. Di atas banyak kredit besar dan kecil yang telah dikonfirmasi sebelumnya, mereka telah memperoleh tambahan jasa luar biasa kelas 2, yang merupakan keuntungan yang tak ternilai harganya. Biu, kamu telah berperang melawan penjajah paling ganas di medan perang barat untuk waktu yang lama, dan kamu telah membuat pencapaian luar biasa dalam pertempuran ini. Setelah mendaftarkan semua jasa, aku berdiskusi dengan Dewa Kaisar Tik dan memutuskan untuk memberikan yang luar biasa kelas 1 pantas untukmu. Janjikan kursi Akademi Tianzun atau Menteri Kabinet sebelumnya, dan kamu dapat memilih dirimu sendiri di masa depan. Kemudian Dewa Kaisar Hera berbicara secara langsung, dan memberikan perisai cahaya alami Biokanon yang luar biasa untuk sementara, seluruh kuil tertinggi gempar. Keajaiban kelas 1.
Biyu menjadi pejabat pertama kerajaan dewa di benua dataran hijau yang menerima kehormatan seperti itu dalam 100.000 tahun terakhir. Selain itu, dua kaisar dewa juga menjanjikan perlakuan yang mengerikan secara langsung Biyu, yang telah menjadi prajurit emas sepanjang hidupnya, dikunci di menteri kabinet atau kursi Tianzun Yuan di usia parubaya. Bahkan ratusan raksasa Akademi Tianzun di sana semuanya tergerak. Ada dua cara untuk dipilih ke Akademi Tianzun. Salah satunya adalah pemilihan Akademi Tianzun itu sendiri, dan yang lainnya adalah Kaisar Dewa sendiri. Yang pertama dilakukan di dalam Akademi Tianzun, jadi tidak dapat dihindari untuk mempertimbangkan kecanggihan beberapa orang. Biasanya, orang dengan latar belakang yang hebat lebih cenderung dipilih dalam kondisi yang sama. Hal yang sama berlaku untuk kabinet. Saat Biyu mendengar ini, seluruh tubuhnya terkejut. Aku terdiam sesaat, dan hatiku menjadi kosong. Meski dia juga anggota keluarga jenderal, latar belakangnya ada di kerajaan Tuhan, jadi dia tidak terlalu menonjol, dan jauh dari keluarga seperti The Levins. Di keluarga ini, dia adalah yang paling menonjol di antara klan dari semua dinasti, bisa dikatakan statusnya saat ini dicapai sendiri di medan perang. Medan Perang Barat adalah tempat paling berbahaya di benua itu, membuatnya sukses di sana, dan sekarang, itu membuatnya berdiri di puncak, memiliki kemuliaan dan status yang tidak pernah didapat leluhurnya. Biou tahu betul bahwa semua ini disebabkan oleh pertempuran sebelumnya, dan dengan pengalamannya yang kaya, dia juga memahami beberapa informasi rahasia dari keputusan dua kaisar dewa. Dia memang membuat prestasi luar biasa dalam pertempuran ini, tetapi dia seharusnya tidak bisa mendapatkan prestasi luar biasa kelas 1, prestasi seperti itu biasanya hanya diberikan kepada satu orang dalam perang. Biou sendiri tahu siapa yang paling memenuhi syarat untuk memenangkan kejayaan semacam itu di medan perang. Tetapi kedua kaisar dewa itu masih secara tidak sengaja mengangkatnya ke ketinggian seperti itu, dan jelas ada makna yang dalam di baliknya, eksploitasi militernya sedikit lebih tinggi daripada Sigma dan yang lainnya, dan alasan mengapa dia begitu dihormati hanya karena satu hal, alasannya, yaitu pada saat kritis, dia membuat barisan yang paling masuk akal. Awalnya, dia adalah seorang jenderal yang menyukai keluarga The Levins, tetapi pada saat-saat terakhir perang, dia melepaskan dukungannya untuk The Levins. Sebaliknya, dia secara terbuka memimpin dalam mendukung pemuda itu dan dengan ketat menegakkan perintah militer yang terakhir. Meskipun kedua kaisar dewa tidak mengatakannya dengan jelas, mereka pasti memiliki makna yang begitu dalam, meskipun penghargaan semacam itu tidak dapat dinyatakan secara langsung, hadiahnya tidak akan memiliki keluhan sedikit pun. Selain itu, Biou menyadari banyak hal dalam sekejap, dia memahami keinginan yang agak tidak jelas dari dua kaisar dewa yang agung. Kejadian ini membuatnya memahami hal yang sangat menakutkan, yaitu, Kaisar Dewa sebenarnya sangat tidak puas dengan sikap keluarga The Levins yang terlalu egois dan menonjolkan diri. Bahkan, jika diturunkan dari ini, dapat disimpulkan bahwa Kaisar Dewa telah cukup acuh tak acuh terhadap klaim lama dari keluarga besar dan kam-kam di bawah kuil tertinggi, dan selalu merasa jijik. Klaim mereka sebelumnya ditakdirkan untuk tidak berhasil. Mungkin hadiah Kaisar Dewa juga berharap dia dapat membebaskan dirinya dari jebakan semacam itu sebelumnya dan mengenali esensi masalahnya. Apa sifat masalahnya pada saat ini? Biyu juga sedikit terpana. Sebenarnya tujuan intinya adalah hak ilahi tertinggi tidak dapat ditentang, dan tradisi Dewi tidak dapat dipertanyakan. Teokrasi dan Dewi selalu mencakup dua tingkatan, yaitu teokrasi tertinggi, teokrasi sekunder, dan Dewi tertinggi dan Dewi sekunder. Tujuan semacam ini, belum lagi para abdi dalam mereka, bahkan Tianzun Yuan yang transenden, tidak dapat ditantang. Mengetahui hal ini, sementara Biyu sangat gembira, dia tiba-tiba merasakan kehilangan yang tak terkendali, seolah-olah kegigihan telah menemui jalan buntu. Tetapi pada saat ini, mata dua kaisar dewa di atas memandangnya, meskipun mereka damai, jelas ada semburat kemegahan, hal halus semacam itu, hanya Biou sendiri yang bisa melihatnya. Biyu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba tercerahkan, melangkah maju dan membungkuk dengan penuh syukur jenderal terakhir berterima kasih kepada Kaisar Dewa atas hadiahnya. Ada banyak masalah dalam pertempuran ini, dan saya pasti akan kembali dan merenung dalam-dalam. Kata-kata ini membuat banyak orang di ruangan itu bingung, oleh karena itu, Olier dan para jenderal lainnya mengira bahwa Tuan Biou mengaku bersalah kepada Kaisar Dewa atas apa yang dia lakukan terhadap pemuda itu sebelumnya, dan merasa bersalah untuk sementara waktu. Nyatanya, mereka tidak tahu bahwa pikiran Biou jauh lebih dalam dari yang mereka kira, dan dia mengenali beberapa hal penting. Dan banyak orang di Departemen Pesawat Militer juga diam-diam sombong saat ini, meski dipukul di muka karena urutan tempat duduk sebelumnya, mereka masih berperut hitam sekarang. Mereka juga sangat jelas bahwa prestasi ajaib kelas 1 selalu diberikan hanya kepada satu orang dalam perang,
dan sekarang Kaisar Dewa secara tak terduga memberikan kehormatan itu kepada Biyou sebelumnya, meskipun ini agak parsial, itu tidak berarti bahwa penindasan nyata Kaisar Dewa di sini. Memikirkan hal ini, banyak pejabat penting Departemen Pesawat Militer menjadi heboh. Saat Biyou kembali ke tempat duduknya, jenderal yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran itu tersenyum aneh dan berkata selamat, Tuan Biyou, tampaknya Kaisar Dewa masih menjaga rakyatnya sendiri, bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik kepada orang luar. Kata-kata ini sepertinya memberi selamat kepada Biyou, tetapi itu jelas-jelas mengejek Sen Chen. Tapi sayang sekali ucapannya yang agak menyanjung tidak dikenali oleh Biyou meliriknya, merasakan perhatian banyak jenderal dan pejabat penting di sekitarnya, dan berkata dengan senyum tipis Kaisar Dewa hanya mengakui jasa. Itu adalah aturan yang bisa dilanggar kapan saja. Kata-kata ini segera membuat wajah para jenderal di sekitarnya dan pejabat penting menjadi kaku. Mungkinkah Kaisar Dewa akan menghadiahkan 2 pencapaian ajaib kelas 1 dalam pertempuran yang sama? Dan kemudian, semua pejabat yang berjasa diberi penghargaan, dan tentu saja giliran Sen Chen. Kali ini, bukan Selena yang memimpin pemanggilan, tetapi Dewa Kaisar Hera sendiri tersenyum dan berkata pahlawan kami, Anda telah membawa hasil yang luar biasa ke daratan, dan kepercayaan serta orang-orang kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Anda. Kata-kata ini langsung membungkam kuil tertinggi, dan wajah orang-orang yang baru saja berdiskusi dengan Biyou bahkan malu. Mengenai evaluasi Biyou, Kaisar Dewa hanya menggunakan layanan berjasa yang luar biasa untuk menilai, tetapi ketika dia datang ke anak ini, dia langsung menyatakan di depan umum bahwa kemenangan itu dibawa olehnya sendiri. Kesimpulan macam apa ini? Draven dan yang lainnya semuanya memiliki firasat yang sangat buruk, komentar yang dibuat oleh 2 Kaisar Dewa sepertinya mencoba membangun momentum untuk anak itu. Mengapa membangun momentum ini umumnya menunjukkan bahwa pengobatan yang tak terbayangkan akan diberikan di masa depan. Bagi The Levins dan lainnya, ini sebenarnya bukan pertanda baik. Sen Chen memberikan kontribusi besar di medan perang barat sebagai pemimpin tertinggi medan perang barat sebelumnya, Artemis secara alami ingin mengatakan sesuatu. Dia merenung sejenak, dan kemudian tersenyum di depan umum menurut catatan kami, selama seluruh proses, Sen Chen tampil setidaknya 5 kali, yang dapat dipuji dengan pencapaian luar biasa, dan tidak perlu mengulangi pertempuran terakhir. Pahala tidak cukup untuk diberi hadiah. Kata-kata ini membuat seluruh kuil tertinggi terdiam. Sudah lama terdengar bahwa Dewi Hijau Artemis sangat mementingkan pemuda ini, dan bahkan memperlakukannya sebagai teman secara pribadi. Sekarang tampaknya dalam upacara penghargaan, ini selalu lembut dan anggun sang Dewi benar-benar tanpa pamrih mencari pujian untuk pemuda ini. Banyak alat perang yang dia pimpin dalam mendesain memiliki dampak jangka panjang di benua dunia hijau kita. Sekarang, tidak hanya panah perang super yang lahir, tetapi banyak senjata perang yang dia ciptakan telah membuat kita lebih lemah di masa lalu. Tingkat kapal perang udara, ia memiliki kemampuan untuk menyebabkan pukulan yang menghancurkan musuh, dan sekarang Anda dapat mendengar keterkejutan yang dibawa semua ini ke alam dewa. Dewi Bulan Katerina juga sangat murah hati dengan kata-kata penegasannya, sejujurnya, dia tahu lebih banyak tentang pertunjukan perang pencuri kecil itu daripada Artemis. Dalam duel terakhir di level puncak, membunuh ketiga militan juga terkait erat dengan dukungan stabil dari pasukan darat yang dipimpinnya. Justru karena serangan luar biasa dari pasukan darat itulah kami membiarkan Christine dan Aierlo, keduanya jatuh ke pasir. Nuosi, Dewi Himne, juga mengatakan bahwa meskipun dia adalah Dewi Kerajaan Kehidupan, dia tidak menghindar dari pujian Sen Chen dari 2 Kaisar Dewa. Karena meskipun orang ini tetap berada di kerajaan alam di masa depan, itu sebenarnya merupakan penopang penting bagi kerajaan kehidupan. Meski konflik berskala besar ini telah berakhir, bayang-bayang perang pasti tidak akan hilang. Predator klan laut, orang-orang klan monster yang berbahaya dan licik, dan militan dari benua dewa perang tidak akan menyerah begitu saja. Pelajaran sejarah memberitahu mereka bahwa kecuali fondasi orang-orang itu benar-benar hancur, selama masih ada nafas, mereka tidak akan melepaskan invasi mereka ke benua dataran hijau. Secara internal, spesies buas dan gelap itu juga telah melakukan kejahatan sejak lama, terus-menerus menimbulkan masalah bagi orang-orang yang percaya pada sifat kehidupan. Bahkan, jika mereka tidak diberantas secara serius, spesies buas dan gelap itu juga dapat berkembang dan tumbuh lebih kuat. Di seluruh kuil tertinggi, semua orang sedikit terpana. Ketiga dewi kecil semuanya mendukung pemuda itu dengan begitu lugas. Perilaku seperti ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sebagian besar, ini juga menjelaskan banyak penampilan pemuda ini sebelumnya, yang mendapat persetujuan dari ketiga dewi. Adapun apa yang dikatakan oleh ketiga sub-dewi, meskipun beberapa abdi dalam kerajaan Tuhan merasa sedikit tidak nyaman, mereka tidak dapat membantahnya. Karena kata-kata yang sama, dunia luar sekarang menyebar kemana-mana,
dan bahkan dalam desas-desus dunia luar, penilaian yang dibuat oleh banyak analis memberikan pujian yang lebih tinggi kepada pemuda ini. Beberapa orang bahkan memanggilnya Raja Perang masa depan benua dataran hijau, keberadaannya akan menggantikan Dewi Kebijaksanaan, sehingga daratan benar-benar akan memiliki perencana perang yang solid dan andal. Signifikansi semacam ini tidak dapat dihitung, dan beberapa orang bahkan secara berlebihan percaya bahwa ini bahkan lebih sulit diterima oleh kekuatan musuh daripada kelahiran makhluk tertinggi di daratan, dan itu akan seperti tamparan di tenggorokan. Dipikir-pikir dengan hati-hati, pernyataan ini agak menakutkan, tetapi masih disetujui oleh banyak analis, terutama orang-orang bijak, yang selalu percaya bahwa dalam permainan berskala besar dan berintensitas tinggi, strategi terkadang lebih penting daripada kekuatan, nilai. Setelah suara dari 3 mitos wanita sekunder jatuh, beberapa yang mulia di pengadilan Tianzun membuat pernyataan yang jelas, sangat menegaskan pernyataan ini, dan setuju dengan Kaisar Dewa untuk melanggar aturan dan memberikan hadiah di luar aturan. Beberapa dari yang mulia surgawi itu menyendiri, setelah kemenangan besar ini, mereka sangat prihatin tentang arti keberadaan pemuda itu, sehingga telah terjadi perubahan tajam pada posisi mereka. Namun, banyak orang menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah tetua Tianzun yang biasanya dengan tegas mendukung Kaisar Dewa. Tentu saja, seluruh Akademi Tianzun akan mendukung Kaisar Dewa, tetapi ada perbedaan yang jelas dalam tingkat dukungan, beberapa orang dapat berpikir secara mandiri, dan beberapa orang selalu mematuhi kehendak Kaisar Dewa. Sekarang bagian dari tetua Tianzun inilah yang berdiri dan dengan jelas setuju dengan keputusan ketiga dewi, karena mereka juga menyadari sikap kedua Kaisar Dewa saat ini. Di sisi kabinet juga ada beberapa orang yang mengutarakan pandangannya seperti ini, di antaranya ada yang mengikuti tren dan melihat potensi pemuda di masa depan, dan ada juga yang mendukung Kaisar Dewa, tanpa ragu-ragu. Jelas, ini bukan lagi masalah sepele saat ini. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa hadiah Kaisar Dewa untuk Shen Chen harus melebihi Biou, tetapi hadiah yang diterima Biou saat ini sudah cukup menakutkan, bahkan lebih baik dari itu. Apa yang bisa saya bersedia? Hal ini membuat sebagian orang menantikannya, namun sebenarnya lebih banyak orang yang khawatir, sehingga suasana di kuil agung saat ini agak rapuh. Kontribusi pahlawan muda ini ke daratan sudah jelas bagi semua. Saya mengusulkan untuk membiarkan dia masuk kabinet dan membuat pengecualian untuk menjadi wakil menteri. Untuk menunjukkan dukungan dari Departemen Pesawat Militer untuk situasi di daratan, kami sambut kursi wakil menteri tambahan. Pada saat ini, Tuan Delevingne, salah satu dari 15 menteri kabinet, yang dianggap sebagai menteri utama urusan militer yang pasti akan menolak Shen Chen, mengambil inisiatif untuk menawarkan proposal untuk memberi Shen Chen hadiah yang menakjubkan. Hal ini menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Banyak orang awalnya berpikir bahwa Delevins dan putranya akan mencoba yang terbaik untuk menekan pemuda itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Delevins, salah satu raksasa kerajaan Tuhan, akan berbicara seperti ini dengan tidak seperti biasanya. Ayah, mendengar saran semacam itu, Dravens pasti tidak sabar. Bagaimana dia bisa menerima bocah itu terpilih ke kabinet sekarang dan menjabat sebagai salah satu wakil menteri urusan militer? Seperti yang kita ketahui bersama, untuk mencapai posisi seperti itu dibutuhkan kekuatan dan kualifikasi yang cukup. Banyak barang antik tua yang berada di puncak level Raja Dewa tidak memiliki kualifikasi seperti itu jika mereka mematahkan kepala. Saat ini, 8 wakil menteri dari Departemen Pesawat Militer masing-masing memiliki latar belakang yang bagus dan kualifikasi yang menakutkan. Hal yang sama berlaku untuk seluruh kabinet. Sebagai wakil menteri termuda dari Departemen Pesawat Militer dan menteri termuda di kabinet, dia, Draven, sama sekali tidak mudah untuk mendapatkan status tersebut. Bahkan jika dia adalah prajurit nomor 1 di kerajaan alam, bahkan jika dia memiliki latar belakang keluarga yang menonjol, dia menghadapi banyak perlawanan pada saat itu. Apalagi ketika dia memperoleh status ini, dia berusia lebih dari 20.000 tahun, dan anak ini baru berusia 50 tahun, bagaimana ini bisa diterima? Banyak pejabat kabinet di sekitar, terutama di Departemen Pesawat Militer, semuanya mengerutkan kening, dan 7 wakil menteri pesawat militer lainnya bahkan lebih tidak senang. Bahkan di seluruh kuil tertinggi, hal ini menimbulkan kehebohan. Pertama, Lord Dravenson berbicara untuk Shen Chen, yang terlalu mengejutkan, dan kedua, sarannya terlalu mengejutkan. Biyu di samping mengerutkan kening. Secara alami, dia tidak cemburu pada Shen Chen, atau menolaknya karena mendapatkan kehormatan seperti itu. Sekarang dia tiba-tiba menyadarinya, dia telah mengubah pemikiran sebelumnya dan tahu bagaimana mempertimbangkan masalah dari sudut pandang Kaisar Dewa. Biou tidak percaya Tuan Dravenson memiliki niat baik seperti itu. Di matanya, Dravenson, kelas berat di kerajaan Tuhan, selalu licik, dan dalam beberapa aspek, dia sangat mirip dengan Draven. Hanya saja kotanya lebih dalam. Saat ini,
Siapa yang tidak tahu bahwa pemuda itu membuat putranya Delevingne merasa malu, dan dalam situasi seperti itu, sudah sangat baik jika Tuan Delevingne tidak membuat masalah, bagaimana dia bisa berbaik hati mendukung Chen Chen. Tepat ketika banyak anggota penting dari divisi pesawat militer menyatakan keberatan, beberapa lelaki tua yang biasanya berjalan sangat dekat dengan Tuan Delevingne menunjukkan senyum sinis di wajah tua mereka, seolah-olah mereka telah memahami gagasan sikap raksasa itu. Salah satu pejabat penting lama diam-diam mengingatkan Delevingne melalui transmisi suara, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ayahmu meminta mundur, dan sekarang anak itu terlalu populer, menilai dari berbagai petunjuk, hadiahnya pasti itu akan di luar imajinasi, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun." Dengan latar belakang seperti itu, lebih baik mengikuti kehendak Kaisar Dewa dan mempromosikannya ke posisi tinggi. Yang terpenting adalah, jangan lupa, milikmu ayah akan membawa anak ini ke pesawat militer kita. Mendengar ini, Delevingne, yang tampaknya cukup strategis, langsung memahami sesuatu, menghapus ke orang pembawa sial di wajahnya, dan mencibir lagi dan lagi. Benar, biarkan anak itu masuk ke departemen pesawat militer, tidak peduli posisi apa yang mereka berikan, itu hanya sementara. Di departemen pesawat militer saat ini, pengaruh keluarga mereka sangat penting. Jika anak itu masuk ke departemen pesawat militer, sekalipun dia juga seorang wakil menteri kabinet, dia masih bisa membunuhnya. Kepindahan sang ayah berpandangan jauh ke depan, tidak hanya mencegah bocah itu mendapatkan terlalu banyak kehormatan di arah lain, tetapi juga meninggalkan ruang besar untuk balas dendam mereka di masa depan. Kepada Kaisar Dewa, apa yang dikatakan Menteri Dravens sangat benar. Sekarang pahlawan muda kita telah tampil luar biasa di medan perang, posisinya di masa depan harus terkait erat dengan departemen pesawat militer. Orang kepercayaan lain dari Dravenson pejabat penting, ungkapkan saja persetujuan secara langsung. Gerakan seperti itu sebelum dan sesudah jatuh ke mata para pemimpin klan raksasa, dan itu bahkan lebih sulit untuk dipahami, misalnya, 3 Ratu Elf, Kaisar klan Bulu, dan raksasa kerajaan lainnya. Dewa yang sekarang tertarik untuk berteman dengan Shen Chen semuanya tampak serius. Berdasarkan pengalaman mereka, wajar untuk melihat bahwa lamaran semacam ini, di permukaan, adalah pujian untuk pria itu, tetapi diam-diam, ada arus bawah, yang mungkin bukan hal yang baik. 3 subdewi Artemis di sisi ini memiliki mata yang lebih kental, mereka secara alami tahu jenis obat apa yang dijual di labu Delevingne dan putranya. Itu jelas bukan niat baik, pasti ada semacam konspirasi yang terjadi di balik layar. Shen Chen selalu cerdas dan waspada, dan dia bahkan dapat memahami bahwa lelaki tua itu menyembunyikan pisau di senyumnya. Wan tidak akan menerima hadiah seperti itu. Bahkan sebelum Shen Chen datang, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah masuk departemen pesawat militer kerajaan alam baginya sekarang, tempat semacam itu jauh lebih berbahaya daripada kesempatan, belum lagi itu adalah wilayah musuhnya yang mematikan. Kamu tidak perlu khawatir, pencuri kecil. Bagaimanapun, Yang Mulia tidak akan membiarkanmu memasuki pesawat militer. Paling buruk, kami dapat membawamu kembali ke kuil hijau. Di kuil hijau, kamu bisa mendapatkan status sebanding dengan kita. Dewi Daibi diam-diam mentransmisikan suara, dan menghibur Shen Chen dengan senyum tipis. Ini membuat Shen Chen merasa hangat dalam sekejap. Ketika dia datang ke alam dewa, dia sangat berterima kasih kepada satu sisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya dia memilih untuk bekerja sama dengan kuil hijau, yang benar-benar merupakan langkah yang bijaksana. Jangan ragu, menyerah. Shen Chen sangat peduli dengan pengaturan yang dikatakan saudari Dewi, di matanya, itu jauh lebih baik daripada mendapatkan posisi resmi tinggi di kota kekaisaran. Setidaknya di kuil hijau, banyak pejabat tinggi, termasuk Dewi Hijau Artemis, tidak akan membencinya, dan mungkin tidak akan menghitungnya. Dengan akal Shen Chen, dia secara alami tahu apa yang baik di kuil tertinggi saat ini, situasinya agak terlalu rumit baginya, dan kekuatannya yang lemah adalah kelemahan terbesarnya. Sementara ada banyak diskusi di aula, di atas, Dewa Kaisar Hera melirik Artemis dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat senang Menteri Delevingne dapat memiliki ukuran seperti itu. Tetapi saya bukan Dewa Kaisar Tik maupun Shen Chen memiliki ide untuk menugaskan Shen Chen ke Departemen Pesawat Militer. Struktur Departemen Pesawat Militer saat ini sangat bagus, dan tidak perlu mengubah apapun." Mendengar ini, tidak hanya Shen Chen, tetapi bahkan para pemimpin klan raksasa sedikit terkejut. Tampaknya kedua Kaisar Dewa juga mengetahui detailnya. Mereka merasa Dravenson tua kurang baik, jadi mereka tidak mengambil Shen Chen gegabah, Chen mengirimkannya ke pesawat militer. Tetapi mengingat situasi barusan, klaim Dravenson dan yang lainnya tampaknya masuk akal, dan cukup sulit bagi kedua Kaisar Dewa untuk menolaknya. Karena tindakan tersebut, tampaknya telah menyapu muka Dravenson dan Departemen Pesawat Militer. Benar saja, setelah mendengar tanggapan Dewa Kaisar Hera,
De Levinson dan yang lainnya tersenyum sedikit kaku, meski wajah mereka penuh senyuman. Dalam kata-kata Kaisar Dewa, dia secara khusus menyebutkan bahwa struktur Departemen Pesawat Militer sangat bagus, dan tidak perlu menyesuaikannya. Kata-kata itu jatuh ke telinga para pemimpin klan raksasa dari semua sisi, dan itu memiliki arti yang berbeda. Apakah kinerja Departemen Pesawat Militer benar-benar bagus untuk waktu yang lama? Mungkin bisa disebut mumpuni, tapi dibandingkan dengan hasil kali ini pasti kurang bagus. Apakah kata-kata Kaisar Dewa berarti bahwa mulai sekarang, dia tidak akan lagi terlalu berharap pada Departemen Pesawat Militer? Di mata beberapa orang, ini mungkin juga memiliki arti lain, yaitu, Kaisar Dewa cukup tidak puas dengan proposal licik De Levinson dan yang lainnya barusan, dan menggunakan ini untuk melawan. Dalam sekejap, lingkungan menjadi sedikit sunyi, dan tidak ada yang menyarankan dengan mudah, karena mereka semua menyadari bahwa kedua Kaisar Dewa mungkin telah mencapai kesimpulan tentang bagaimana memberi hadiah kepada pemuda itu. Bagaimana mungkin keinginan Kaisar Dewa dengan mudah terombang-ambing, tidak peduli apa yang dikatakan orang saat ini, kecuali itu hanya sesuai dengan arti Kaisar Dewa, jika tidak, itu mungkin hasil dari permintaan yang tidak menyenangkan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Kaisar Dewa akan mengumumkan hadiah secara langsung, Dewi Hijau Artemis berbicara lagi, dan dia berkata dengan cukup serius bencana daratan perlu melakukan beberapa perubahan, dan premis dari perubahan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan. Untuk mengatasinya, landasan musuh asing yang dapat diandalkan, di mata saya, bakat Shen Chen untuk strategi perang tidak terlukiskan, dan bakatnya juga cukup luar biasa. Selama daratan memberikan dukungan yang cukup, tidak akan memakan waktu terlalu lama, untuk tumbuh dan melayani sebagai itu peran penting dari batu penjuru. Kata-kata ini menyebabkan keheningan yang mematikan di kuil tertinggi Dewi Hijau Artemis bertekad untuk mendukung pemuda itu sampai akhir, dan benar-benar membuat saran yang menakutkan. Poin kuncinya adalah dia masih seorang sub-dewi, dan kata-kata yang dia ucapkan bergema, yang tidak diragukan lagi membahas kemajuan masa depan daratan dengan dua Kaisar Dewa di tingkat tertinggi. Bahkan jika itu adalah Menteri Kabinet, atau Jenderal Tianzun, sulit untuk memiliki kepercayaan diri untuk membahas masalah semacam ini, karena masalah ini sangat penting. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Artemis sebenarnya berharap daratan akan mendukung dan melatih pemuda ini. Konsep macam apa ini? Biarkan dua raksasa dengan kekuatan nasional komprehensif terkuat di alam dewa bersama-sama mendukung dan melatih seseorang, langkah semacam ini memang selalu dilakukan, tetapi hanya untuk satu jenis keberadaan, yaitu Sang Dewi. Apakah itu Dewi Utama yang akan mewarisi Kaisar Dewa, atau Dewi Sekunder, setelah dipilih sebelum mengambil posisi, mereka akan dibudidayakan sepenuhnya oleh daratan. Tapi selain itu, tidak ada yang bisa mendapatkan kehormatan ini. Sekarang retorika Artemis, termasuk perubahan pemikiran yang dia tekankan, benar-benar terlalu menakutkan. Ini jelas merupakan langkah yang mematahkan rutinitas sebelumnya. Ini akan memengaruhi pola masa depan daratan, dan bahkan akan membuat seluruh alam dewa waspada. Banyak yang mulia surgawi dan sebagian besar anggota istana yang hadir memiliki wajah mereka yang kaku, dan tentu saja mereka tidak dapat menerima perlakuan seperti itu terhadap orang luar. Bahkan pria licik seperti mata De Levinson sedikit muram saat ini. Ini jelas masalah benar dan salah. Perlakuan yang dianjurkan Artemis untuk anak itu berada di luar batas psikologis mereka. Mata De Levinson dan yang lainnya bahkan lebih berkobar, bahkan jika ini adalah klaim yang dibuat oleh Dewi yang lebih rendah, mereka mau tidak mau ingin membantahnya. Bagaimana mungkin anak itu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menerima perlakuan setingkat Dewi? Awalnya, semua ini adalah yang diinginkan Draven, dan dia tahu betul bahwa cukup sulit baginya untuk mendapatkan semuanya, bahkan dengan latar belakang seperti itu, jalan masih panjang. Sekarang Dewi Hijau Artemis benar-benar memimpin dalam memperjuangkan perlakuan seperti itu untuk anak itu, yang membuat paru-paru Draven meledak. Bahkan para pemimpin dari banyak klan raksasa yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Dewi Hijau yang anggun dan acuh tak acuh di masa lalu akan sangat menghargai seorang pemuda, apalagi membayangkan topik yang sangat sensitif seperti itu akan dibahas di kesempatan ini disebutkan. Masalah ini terkait dengan tradisi daratan, dan juga kepercayaan banyak orang sejak lama. Saya khawatir ini tidak bisa diputuskan dengan mudah. Alvin Tianzun, Kepala Menteri Kabinet yang bertanggung jawab atas Departemen Dalam Negeri, memimpin dalam keberatan. Dia adalah faksi menteri berat yang mengakar. Dia ingin mengadvokasi bahwa rumah ke-15 kerajaan terkuat memiliki hak untuk memerintah setiap jengkal tanah di kerajaan Tuhan perwakilan utama dari aristokrasi dan royalti. Segera, hampir 15 menteri kabinet semuanya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan sejumlah besar menteri penting kerajaan terkuat setuju, terutama tokoh-tokoh radikal yang memiliki pandangan yang sama di masa lalu, bahkan lebih menuntut. Dapat dikatakan bahwa pernyataan Artemis telah menyentuh garis bawah mereka.
Mungkin aturan semacam itu dapat dilanggar, tetapi hanya di jalur langsung kuil tertinggi. Seseorang telah menetapkan preseden ini, dan orang luar tidak akan pernah dapat ditoleransi. Di sisi Akademi Tianzun, sejumlah besar raksasa dengan kecenderungan serupa juga menyuarakan penentangan mereka. Raksasa ini umumnya jarang berbicara, tetapi ketika menghadapi masalah seperti ini, tentu saja sulit untuk mengabaikannya. Selain itu, Tianzun yang cenderung mempertahankan status quo juga ada di front ini. Bisa dibilang proposisi Artemis langsung menyentuh skala banyak kubu. Tingkat atas dan bawah kerajaan terkuat hampir semuanya merupakan suara oposisi. Adapun para pemimpin klan raksasa seperti Ratu Elf, mereka juga sangat serius saat ini, dan mereka tidak akan berbicara dengan mudah, karena masalah ini terlalu serius, dan tidak nyaman bagi mereka untuk mengantri posisi mereka. Meskipun, di sisi sebelah subdewi, beberapa subdewi juga sangat terkejut, dan mereka juga sangat terkejut dengan klaim Artemis. Namun, dewi sekunder ini jelas tidak sebanding dengan raksasa biasa. Pada saat ini, tidak peduli sikap apa yang mereka gunakan, mereka tidak pernah berbicara dengan mudah, karena penglihatan dewi itu luar biasa, hasil dari perselisihan di tempat, tetapi ada insentif yang mendalam di baliknya. Di posisi tengah di sisi kanan atas, meski Dewi Susan berada di belakang transmisi suara, Dewi Senja tak mudah berdiri untuk melawannya. Gagasan Dewi Senja sangat sederhana, itu semua tergantung pada makna dari dua kaisar dewa. Konflik antara dia dan Artemis adalah konflik teokrasi dan gesekan keyakinan tertentu, bukan perebutan kekuasaan. Dia perlu memikirkan masalah ini lagi, dia tidak akan menantang Artemis dengan santai karena konflik sebelumnya, yang tampaknya cukup naif. Di puncak kuil tertinggi, tanpa diduga, kedua kaisar dewa tidak terlalu terkejut dan serius dengan klaim Artemis. Dewi Kehidupan Tiger masih tersenyum, dan bertanya dengan lembut, Artemis, menurutmu apa yang harus dilakukan? Ini sangat sederhana. Sekarang kita telah bertemu dengan kandidat yang tepat, kita dapat memahkotainya dan memberinya kesempatan untuk menjadi orang ke-17 di benua masa depan. Yang lebih tak terduga adalah Artemis cukup belak-belakan. Proposisinya lebih jauh terungkap dengan cara yang tidak mencolok. Kata-kata ini sekali lagi mengguncang seluruh kuil tertinggi tanpa diduga. Apa yang disebut pendukung daratan dari Dewi Hijau bukanlah untuk mendukung budidaya orang yang kuat, tetapi untuk mengolah orang ke-17 di daratan. Apa orang ke-17 di daratan? Tidak peduli siapa yang hadir, dia dapat memikirkannya dengan sedikit brainstorming. Tradisi dewi di benua dataran hijau adalah 2 dewi tertinggi dan 14 dewi sekunder, berjumlah tepat 16 orang. Ke-16 dewi ini adalah simbol benua dataran hijau, pemegang teokrasi absolut. Sekarang Artemis disebut orang ke-17, jelas bahwa proposisinya tidak hanya agar Shen Chen diperlakukan sebagai dewi, tetapi juga baginya untuk menjadi raksasa daratan ke-15 yang dapat mandiri setelah 14 subdewi. Kata-kata ini hampir membunuh Dravenson, Alvin dan pejabat penting lainnya dalam sekejap. Suara-suara oposisi naik satu demi satu dari atas dan bawah kuil agung. Di halaman Tianzun, sebagian besar Tianzun juga jelas menentangnya, bahkan mereka yang telah menaruh banyak perhatian pada Shen Chen sebelumnya, sedikit terguncang. Tidak ada alasan lain, apa yang ingin diperjuangkan Artemis untuk Shen Chen benar-benar terlalu menakutkan, di luar jangkauan penerimaan semua orang. Pada saat ini, Shen Chen sendiri juga tidak bisa berkata apa-apa karena takjub, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Dewi Hijau Artemis benar-benar memperjuangkan hal-hal ini untuknya. Saat itu, Dewi dan Dewi telah mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin mendapatkan hak ketuhanan karena prestasinya dalam pertempuran ini. Pada saat itu, Shen Chen berpikir bahwa hak ketuhanan berada pada level yang sama dengan Dewi, yaitu bawahan teokrasi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan berkembang sampai titik ini. Jika dia mengatakan dia tidak tergoda, itu akan menjadi kebohongan. Setelah mengalami kengerian teokrasi dan kepercayaan, Shen Chen, yang ingin menjadi lebih kuat, secara alami merindukan hal semacam itu. Selain itu, budidaya benua asal hijau yang disebutkan oleh Artemis barusan juga membuat Chen Chen haus. Dia ingin menjadi kuat hingga teror dalam waktu sesingkat mungkin. Ini jelas merupakan jalan pintas yang tak tertandingi. Bahkan semua yang dilakukan Shen Chen sebelumnya adalah memperjuangkan jalan pintas ini. Tetapi tingkat jalan pintas ini mungkin sangat bervariasi. Yang disebut dukungan daratan juga akan menjadi konsep yang luas. Jelas, klaim Artemis telah mencapai batas tertinggi saat ini, yaitu integrasi kekuatan teokrasi dan penanaman kuat di daratan. Terus terang, itu mutlak. Pengobatan Dewi. Adapun apakah dia dapat berhasil sekarang? Pada kenyataannya, bahkan Shen Chen sendiri merasa bahwa hanya ada sedikit harapan, tetapi ini adalah awal yang baik, bahkan jika dia gagal mencapai keinginannya pada akhirnya, kedua kaisar dewa setuju untuk melatihnya. Untuk menjadi lebih kuat di tingkat dewa, dan memberinya tingkat dewi dengan status tinggi,
dia bisa mendapatkan bagian dari kekuatan keyakinan, dan Shen Chen dapat dianggap memenuhi keinginannya. Pada saat ini, sudah ada keributan di kuil tertinggi, dan ada pertengkaran di mana-mana, dan bahkan Dewi Utama Selina tidak ikut campur dalam masalah ini. Karena masalah ini sebenarnya terlalu serius dan berdampak besar, jika menyebar, itu akan mengejutkan daratan dan bahkan seluruh alam dewa. Di akhir perdebatan, banyak abdi dalam kerajaan Tuhan tidak lagi peduli pada apapun. Banyak orang mulai mempertanyakan secara langsung potensi Shen Chen, dan tidak berpikir bahwa dia dapat dibudidayakan hingga ketinggian Dewi Sekunder. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa sangat sulit bagi Shen Chen untuk mencapai tingkat dewa, sedangkan untuk tingkat dewa, tidak banyak orang yang mengatakan. Karena jika benar-benar dibudidayakan dengan hati-hati oleh kerajaan Tuhan, selama bakatnya tidak terlalu buruk, tidak sulit untuk menjadi Raja Dewa, apalagi ini adalah dunia alam dan kehidupan, bahkan pohon busuk, selama kuil tertinggi mau, dapat dikembangkan menjadi pilar bakat. Setelah berdebat lama, banyak orang secara bertahap menjadi diam, karena mereka menemukan bahwa kedua kaisar dewa tidak terlalu mencampuri masalah ini. Bagi mereka yang sangat menentangnya, ini adalah sinyal yang agak buruk. Awalnya, kaisar dewa seharusnya menolak hal semacam ini secara langsung. Saat ini mereka hanya bisa berharap bahwa kaisar dewa sedang mempertimbangkan untuk menyelamatkan muka anak itu, daripada benar-benar memikirkannya. Ketika aula utama hampir sunyi, Dewa Kaisar Hera tersenyum ringan. Saya pikir apa yang dikatakan Artemis sangat masuk akal. Jika itu benar-benar layak, itu pasti hal yang baik untuk dunia hijau. Begitu kesimpulan ini keluar, banyak abdi dalam kerajaan dewa merasa seolah-olah disambar petir. Bahkan sub-dewi lainnya tercengang. Si sudah membicarakannya dengan Kaisar Dewa, dan sekarang dia mengangkatnya, hanya mengikuti kehendak Kaisar Dewa. Setelah merenung sejenak, Dewi Senja berkata dengan serius, apakah kedua Kaisar Dewa menganggap hal ini mungkin? Ini membutuhkan ujian ketat atas potensinya. Jawab Kaisar Tik. Dalam sekejap, banyak pejabat istana di sekitar, serta banyak yang mulia surgawi, semuanya memiliki wajah yang agak jelek. Mereka baru saja menentang dengan sengit, tetapi saat ini, masalah itu tiba-tiba bergerak maju selangkah lebih maju. Kata-kata Dewi Kehidupan setara dengan melewati masalah apakah akan melakukan itu atau tidak, dan langsung memasuki tingkat apakah itu bisa dilaksanakan. Ini setara dengan oposisi yang kuat dari menteri dan raksasa penting mereka barusan, tetapi semuanya sia-sia dan tidak ditanggapi dengan serius. Pada saat ini, Lord De Levinson akhirnya tidak bisa duduk diam, berdiri, dan berkata dengan wajah tua yang tegang, mohon maafkan saya karena dengan berani mengatakan bahwa warisan kepercayaan pada alam dan kehidupan telah lama mengakar, dan ada jalan yang jelas. Posisi orang ke-17 tidak ada sama sekali, dan tidak ada hukum yang berlebihan dalam hukum alam dan kehidupan untuk dikendalikan siapapun. Ini adalah perubahan yang tidak realistis, dan dampak negatif yang dibawanya adalah itu tak terhitung dan akan membuat orang-orang kita meragukan iman mereka. Banyak raksasa yang hadir juga mengangguk setuju dengan pandangan ini. Kami tidak bermaksud agar dia bertanggung jawab atas hukum, atau mewarisi akar dari hukum alam dan kehidupan tertentu. Lebih tepatnya, bahkan dengan transformasi ini, tradisi Dewi tidak akan terpengaruh, Dewi Alam Hera menjelaskan, mengenai klaim Artemis, Dewa Kaisar Tik, dan saya pikir dia berharap Shen Chen akan dibudidayakan sebagai batu penjuru ke-17 yang dapat mengumpulkan kepercayaan secara mandiri. Adapun apakah dia dapat mengendalikan beberapa hukum eksternal di masa depan, itu semua tergantung pada kemampuannya sendiri, tentunya tidak boleh melanggar hukum alam dan kehidupan. Kata-kata ini tidak diragukan lagi, semakin menegaskan bahwa Artemis tidak sendirian dalam membuat klaim seperti itu, tetapi kedua kaisar dewa itu benar-benar memiliki gagasan seperti itu. Banyak orang menduga bahwa kaisar dewa akan mempertahankan pemuda ini dengan sangat hormat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa upaya untuk mempertahankannya seperti ini akan langsung dipromosikan ke tingkat tertinggi, dan dia tidak bisa lagi pilih-pilih. Dibandingkan dengan warisan stabil dari 2 dewi utama dan 14 sub-dewi, upaya baru ini penuh dengan variabel dan ketidakpastian. Apakah kita bisa setara dengan 14 sub-dewi di masa depan bukanlah terserah kita. Kehendaknya, tetapi penampilannya sendiri, kami hanya mendiskusikan apakah kami harus memberinya kesempatan ini, tolong jangan menganggap masalah ini terlalu serius. Kaisar Tik menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya kerangka pemikiran kedua kaisar dewa besar tersebut sejauh ini sudah cukup jelas, yaitu upaya semacam ini bukanlah pewarisan dewi dalam pengertian tradisional, melainkan budidaya dewi dan kualifikasi untuk penobatan dan penguasaan, teokrasi, dan pembentukan sistem kepercayaan mereka sendiri. Di antara dukungan ini, dibandingkan dengan dewi asli, mata rantai terpenting hilang, yaitu warisan dari akar hukum. Tanpa tautan ini, bahkan jika Dalu mencoba yang terbaik untuk mengolahnya, tidak ada jaminan seberapa tinggi pencapaian Shen Chen di masa depan. Bahkan apakah dia bisa menjadi yang tertinggi sangat bervariasi,
tidak seperti warisan Dewi, dia harus menjadi yang tertinggi, dan dia masih yang terbaik di antara para tertinggi. Tentu saja, ini adalah pertanyaan yang sangat realistis, karena tradisi Dewi di benua asal hijau sama sekali tidak mungkin ditumbangkan, dan warisan 16 Dewi akan berlanjut selamanya, hukum. Selain itu, semua Dewi saat ini sedang dalam masa kejayaannya, dan mereka sedang berkembang pesat, dan tidak ada sumber hukum dan ketuhanan yang diturunkan kepadanya. Ini masalahnya, perawatan semacam ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Melihat seluruh alam dewa, itu cukup untuk membuat pahlawan manapun gila. Kesempatan yang mustahil. Oleh karena itu, semua abdi dalam masih sangat menentang setelah bingung Menteri Alvin berkata dengan sungguh-sungguh bahkan jika perubahan semacam ini akan dilakukan, kandidat harus dipilih dari orang-orang di daratan, keberatan. Begitu ucapan ini keluar, banyak pejabat penting yang hadir diam-diam sedikit heboh, padahal kalau dipikir-pikir dari sudut yang berbeda, mungkin bukan hal yang buruk. Kedua Kaisar Dewa memutuskan untuk melanggar peraturan dan membiarkan orang ke-17 muncul, bukankah ini yang mereka inginkan sejak lama? Itu hanya karena Kaisar Dewa sedang mempertimbangkan anak itu sekarang, jadi mereka tidak dapat menerimanya, jika mereka mempertimbangkan mereka, atau ahli waris mereka, itu akan menjadi pemenuhan keinginan abadi yang telah lama disayangi. Akan luar biasa jika mereka membujuk Kaisar Dewa untuk menyerahkan anak itu sambil membuat perubahan semacam ini. Kata-kata Lord Alvin sejalan dengan mentalitas mereka saat ini. Mengenai gagasan perubahan Kaisar Dewa, jika anak itu dikecualikan dan ditempatkan di garis langsung kuil tertinggi, maka sebagian besar dari mereka akan dengan senang hati setuju. Saat ini, Dravens juga penuh dengan mata berapi-api dan bersemangat, meski sebelumnya dipermalukan, ambisinya belum melemah. Inilah hasil yang dia inginkan, tetapi itu harus menjadi miliknya, bukan anak itu, jika semua orang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya sekarang, memaksa Kaisar Dewa untuk menyerahkan anak itu, dan kemudian terus mendiskusikan ide ini, dia akhirnya memutuskan untuk memilihnya di jalur langsung kuil tertinggi adapun targetnya, maka dia, prajurit nomor 1 di kerajaan Tuhan, masih memiliki peluang besar. Bahkan ayahnya, Delevingne, sangat jeli setelah memikirkannya. Jika hal ini terjadi pada Delevingne, keluarga mereka mungkin dapat bersaing dengan kuil sekunder di masa depan. Ini benar-benar peristiwa sekali seumur hidup. Kesempatan bagus. Dapat dikatakan bahwa penjelasan yang diberikan oleh dua Kaisar Dewa membawa perubahan mendasar dalam masalah ini, setelah memahami kerangka kerjanya, para abdi dalam ini tidak lagi menentang proposisi itu, tetapi sangat menentangnya dengan atasan Shen Chen. Pada saat ini, banyak dewi sekunder yang hadir, serta para pemimpin klan raksasa besar, semuanya sedikit bergolak di hati mereka, tampaknya masalah ini benar-benar tidak sederhana, dan ada terlalu banyak trik di baliknya. Kedua Kaisar Dewa mungkin memiliki ide ini sejak lama, dan ingin membuat beberapa perubahan pada kontradiksi antara tradisi dewi dan garis langsung pejabat. Hanya saja waktu kemunculan pencuri kecil itu terlalu halus, sehingga menjadi pemicunya. Tepat ketika banyak pejabat kerajaan Tuhan sangat menentangnya dan penuh antisipasi, Kaisar Dewa Hera pergi untuk menuangkan air dingin ke atas mereka. Dewa Kaisar Hera tersenyum acuh tak acuh pilihan kami tidak membedakan antara kelompok, kami hanya peduli apakah itu cocok dan apakah itu memiliki kualifikasi ini. Saat ini, tidak ada orang kedua di daratan yang memiliki kualifikasi ini lebih dari Shen Chen. Dia adalah pahlawan di daratan hari ini, transformasi yang dimulai olehnya ini, memenuhi ekspektasi saat ini dari banyak orang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak abdi dalam kerajaan terkuat merasa seolah-olah berada di dalam gua es, kekecewaannya tak terkatakan. Mereka adalah keturunan langsung dari kuil tertinggi. Mereka awalnya berpikir bahwa Kaisar Dewa membuat perubahan ini berdasarkan kompromi dengan klaim lama mereka. Pada prinsipnya, mereka juga harus mendukung keturunan langsung dari kuil tertinggi. Tetapi pada akhirnya, situasinya benar-benar berlawanan, Kaisar Dewa sangat menghargai bocah asing itu, tetapi menanggapi tanpa ampun kepada keturunan langsung mereka. Delevins khususnya akan pingsan, insiden ini memukulnya tidak kurang dari kemunduran sebelumnya di medan perang. Kaisar Dewa dengan belak-belakan mengatakan bahwa tidak ada orang kedua di daratan yang memiliki kualifikasi seperti itu, jadi dia secara alami termasuk. Di masa lalu, dia berpikir bahwa dia adalah bintang masa depan yang penting di mata kuil, tetapi sekarang, dia memilikinya, telah ditampar di wajah. Di mata Delevins, ini pasti ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya. Karena ketidakmampuannya melakukan apapun di medan perang, anak itu muncul, dan kedua Kaisar Dewa kecewa padanya. Semua ini disebabkan oleh anak itu. Dalam sekejap, niat membunuh di hati Draven tidak terbendung, bahkan dalam situasi sekarang, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan anak itu sampai mati. Sangat disayangkan bahwa reaksinya tidak diragukan lagi diperhatikan oleh dua Kaisar Dewa. Itu adalah dampak negatif yang serius. Dalam sekejap,
kedua Kaisar Dewa menjadi semakin kecewa padanya. Untuk penilaian Dewa Kaisar Hera, banyak anggota istana yang hadir, meskipun mereka patah hati, tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Memang, dalam situasi saat ini, tidak ada yang lebih bergengsi dari pemuda itu, dan pilihan semacam ini pasti tidak akan memilih raksasa yang sudah memasuki usia parubaya dan telah kehilangan potensinya. Meski begitu, kedua Kaisar Dewa harus memberikan kesempatan kepada keturunan langsung utama dari Kaisar Dewa tertinggi. Lebih baik menambahkan beberapa tempat lagi agar mereka dapat bersaing secara adil. Dravenson terdiam untuk waktu yang lama, dan dengan cepat berdiri berbicara lagi. Masalah ini terlalu penting, jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan The Levins, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan yang baik di masa depan. Setelah mendengar ini, banyak raksasa di sekitarnya juga setuju, meskipun mereka tahu bahwa lelaki tua ini memiliki niat egois, setidaknya proposisi semacam itu sejalan dengan kepentingan keluarga langsung besar ini. Jika perubahan benar-benar terjadi karena masalah ini, dan beberapa tempat akhirnya ditentukan, bahkan membawa anak itu untuk sementara waktu akan dianggap sebagai hasil kompromi. Bocah itu seperti 5 bebek di daratan, dan daya saingnya di masa depan mungkin tidak dapat melampaui anak-anak mereka, dan kemungkinan besar akan berakhir dalam waktu singkat. Namun, kedua Kaisar Dewa itu cukup acuh tak acuh terhadap proposal kompromi semacam ini. Kaisar Dewa Tik berkata terus terang kualifikasi semacam ini tidak ada bandingannya, tidak semua orang dapat menikmatinya, dan itu membutuhkan prestise dan potensi yang cocok dengannya. Dalam hal prestise, benar-benar tidak ada kandidat kedua saat ini. Apa itu prestise sebenarnya sangat sederhana, yaitu reputasi, prestasi, dan pengakuan. Sekarang Shen Chen sulit untuk memilih aspek-aspek ini. Tapi potensinya mungkin dipertanyakan. Dewa Kaisar Hera lebih lanjut mengklarifikasi perubahan semacam ini akan berlanjut di masa depan, tetapi jika ada prasyarat, itu harus mencapai ketinggian yang sesuai. Selain itu, pilihan ini tidak ada hubungannya dengan kelahiran. Siapapun yang mencapai ketinggian ini dalam masa depan, setiap orang punya kesempatan. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, banyak pejabat istana yang malu dan kalah, dan tidak bisa lagi berdebat dengan Kaisar Dewa, karena kedua Kaisar Dewa telah menetapkan standar. Dan standar semacam ini, yang paling intuitif, adalah menggunakan anak itu sebagai referensi. Mengapa repot-repot berdebat begitu banyak? Alam dewa akan segera berubah. Dunia hijau kita akan membuat beberapa perubahan. Apakah kita masih peduli dengan aturan lama? Peluang dimenangkan sendiri melalui pertunjukan, bukan diskusi. Dewi Bulan Carter Lina mengerutkan keningnya bibir dan berkata dengan santai, mengikuti Artemis, dia menjelaskan bahwa dia setuju dengan proposisi itu. Hal yang sama berlaku untuk Dewi Nuoshi, sebenarnya dalam perjalanan pulang, mereka sudah membahas masalah ini secara pribadi, dan melaporkan pendapat mereka kepada dua Kaisar Dewa. Terutama penilaian khusus tentang seseorang. Katerina benar, masalah ini bukan masalah, tapi resolusi antara aku dan Dewa Kaisar Tik. Mengenai hadiah Shen Chen, pengumuman akan ditunda. Ayo ke sini dulu. Besok, semua orang akan terus memasuki kuil tertinggi. Kami mengumumkan pada saat yang sama dengan hasil akhir, kita perlu mendiskusikan lebih lanjut situasi masa depan. Dewa Kaisar Hera menyatakan dengan lugas. Sejauh ini, debu dari peristiwa besar ini telah mereda, bukan karena Shen Chen mendapat dukungan mayoritas dari tokoh-tokoh besar ini, tetapi karena resolusi dari dua Kaisar Dewa memveto semuanya. Di daerah Tianzhunyuan, banyak raksasa terlihat sangat tidak wajar, Kaisar Dewa belum pernah mendiskusikan peristiwa besar seperti itu dengan mereka secara internal sebelumnya. Rupanya, Kaisar Dewa sudah menduga bahwa mereka akan keberatan, tetapi mengenai sikap mereka, kali ini Kaisar Dewa memilih jalannya sendiri dengan otoritas tertinggi. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan hasil ujian Kaisar Dewa, anak itu tidak memiliki potensi seperti ini. Di akhir pertunjukan, Dewi Susan akhirnya tidak tahan lagi dan mendatangi Dewi Senja, berharap Yang Mulia Dewi akan maju untuk menentang masalah ini. Namun, Dewi Senja menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan ide Artemis saja. Kaisar Dewa telah memikirkannya. Jika pemuda itu akhirnya dikenali, kurasa aku akan mendukungnya. Setelah semua tokoh penting bubar, Shen Chen juga dibawa ke bagian dalam kuil tertinggi sendirian. Tidak ada orang luar yang hadir, hanya dua Kaisar Dewa dan Dewi Utama. Setelah bertemu, Dewa Kaisar Hera tersenyum ringan dan berkata, bagaimana situasi di pesawat Anda? Tolong beritahu saya dan Sister Tik. Mendengar pertanyaan Dewi Alam, tubuh Shen Chen bergetar, tentu saja, latar belakangnya, keberadaan tertinggi benua dataran hijau, telah lama diketahui. Ini tidak mengherankan, dengan kemampuan Kaisar Dewa dan kuil tertinggi, jika seseorang benar-benar ingin memperhatikan seseorang, dia mungkin sudah tahu banyak tentang dia sebelum datang ke kota kekaisaran. Selain itu,
Shen Chen menebak bahwa Dewi Hijau Artemis dan Dewi Bawahan juga harus tahu tentang cerita orang dalam ini, karena mereka memiliki banyak kontak dengan mereka sebelumnya. Sekarang dia sudah siap, Shen Chen secara alami tidak akan terlalu bingung pada saat ini. Dia masih yakin bahwa dewi-dewi ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya, kalau tidak dia tidak akan bercanda di sini sekarang. Kaisar Dewa ingin menekannya, jadi dia tidak harus melakukannya sendiri. Shen Chen mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum santai, mata Kaisar Dewa seperti obor, saya datang dari pesawat kelas bawah lainnya. Sekelompok dewi utama di sekitar mendecakkan lidah mereka. Orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang misterius. Pantas saja dia bisa melakukan begitu banyak gerakan luar biasa. Jangan khawatir, dari manapun kamu berasal, selama kamu tidak melawan benua dataran hijau, kamu tetap pahlawan kami, dan akan selalu sama sekarang dan di masa depan. Tik, Sang Dewi Kehidupan, berkata dengan senyum ringan terlebih lagi, orang-orang dari negeri lain meskipun makhluk di pesawat itu langka, mereka belum pernah terjadi di masa lalu. Berdiri di ketinggian seperti itu, dia akrab dengan banyak cerita di dalam alam dewa, belum lagi peri kekacauan dari Shen Chen dan pesawatnya di masa lalu, pesawat lain juga melanggar aturan dan memasuki alam dewa, keberadaan pesawat yang tertinggi. Selain itu, dua kaisar dewa bertanggung jawab atas sumber hukum yang luas dan tertinggi, dan mereka duduk di atas segala sesuatu yang menarik perhatian dunia pada para dewa. Mereka tidak akan mudah cemburu seperti orang biasa. Mereka hampir tidak perlu melakukannya memikirkan barang siapapun. Shen Chen mengangguk, yakin pesawat kami jauh berbeda dari tatanan alam dewa, dan tidak ada peradaban kamigawa yang brilian. Lebih penting lagi, pesawat itu telah jatuh dan terbalik oleh sesuatu yang berhubungan dengan sumber langit dan bumi. Semua makhluk hidup mengalami bencana yang mengerikan dan menjadi korban untuk mengubah situasi, dan sisanya juga menjadi pelayan dari klan iblis surgawi dan keberadaan itu. Saat berbicara, Shen Chen merentangkan telapak tangannya, dan bola cahaya muncul, memantulkan area cahaya dan bayangan yang luas, memproyeksikan banyak gambar besar terakhir kali ketika pesawat sebelumnya dirampok. Sulit untuk memiliki konsep apapun dengan kata-kata kosong, dan paling intuitif untuk menyajikannya dengan cara ini. Melihat cahaya dan bayangan bencana, serta cara hidup di pesawat itu, termasuk Taoisme mereka, dua kaisar dewa, dan sekelompok dewi, saya sedikit terkejut. Meskipun berdiri di puncak alam dewa, masih tidak terbayangkan bahwa malapetaka seperti itu akan terjadi setelah kehancuran pesawat, dan pesona cakram perak dalam cahaya dan bayangan membuat kedua kaisar dewa sedikit terharu. Bahkan jika itu pada level rendah, jika Anda bertanggung jawab atas segalanya, itu setara dengan memahami asal-usul dan esensi dunia dengan kuat, dan Anda juga dapat menginjakkan kaki di puncak jalan ilahi, dan bahkan memiliki keanehan yang mengerikan. Ini sulit dicapai di alam dewa, hampir tidak mungkin. Alam dewa sangat luas, dan makhluk-makhluknya seperti pasir gurun dan kerikil. Hal ini berlaku dalam peradaban, termasuk era para dewa kuno. Apakah kamu dari alam yang sama dengan makhluk dengan aura primordial yang kuat saat itu? Hera, Dewi Alam, cukup terkejut ketika tiba-tiba dia melihat beberapa spesies yang dikenalnya. Dia melihat gambar Hualong, Feng Shu, Tao Jia, Wu, Teng She, Kun Peng, Del. Spesies itu hampir persis sama dengan makhluk kuat yang datang ke alam dewa di masa lalu. Shen Chen sangat tenang tentang ini, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Kaisar Dewa, dan tersenyum serius. Berkata beberapa dari mereka yang datang ke alam dewa di masa lalu adalah peri kekacauan di dunia kita. Mereka dikandung dalam kekacauan dan membuka langit dan berbagai cara, yang setara dengan menurunkan unsur dan hukum dewa dunia. Hehe, elemen dan hukum alam dewa tidak diturunkan oleh siapapun. Tepatnya, elemen dan hukum asli berasal dari generasi pertama dewa, tetapi bahkan generasi pertama dewa tidak benar-benar mengendalikan semua asal-usul yang asli elemen dan hukum. Itu adalah dasar yang tak terbatas dari semua hal, dan saya hanya mempelajari sebagian darinya. Dewi Kehidupan Tik mengoreksi, dan tidak setuju dengan kesimpulan akhir Shen Chen. Jadi begitu, secara alami, Shen Chen tidak akan meragukan bahwa hal-hal seperti Shinto, peradaban Kamikawa di alam dewa telah menjelajah ke tingkat yang sangat ekstrim, yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk tingkat rendah ini. Alam dewa seperti luasnya tak berujung. Keberadaan apapun, bahkan kaisar, hanyalah sebuah monumen di dalamnya, dan tidak mungkin untuk mengabaikan semuanya. Namun, tindakan semacam ini dapat berhasil di alam yang lebih rendah. Fang sangat tertarik di pelintas tingkat rendah, karena mereka benar-benar ingin benar-benar mengendalikan dunia secara mandiri, dan menggunakannya untuk bergerak maju di tingkat puncak jalan ilahi, dan menjadi eksistensi tak terkalahkan yang benar-benar terkuat. Dewa Kaisar Hera menjelaskan dengan cara ini, dan memberitahu Shen Chen beberapa masalah dengan jujur, yang membuat Shen Chen tiba-tiba tercerahkan. Ketika mereka datang ke alam dewa,
mereka benar-benar membuat semua pihak di negara Dewa Es dan Salju cukup sensitif, dan baru sekarang mereka memahami akar kebenaran. Situasi seperti itu, saya khawatir itu akan terjadi di setiap sudut alam dewa. Sayang sekali bahwa hukum ketertiban di alam dewa terlalu mendalam. Bahkan seorang kaisar tidak dapat dengan mudah mematahkan belenggu dan datang ke alam yang lebih rendah. Mereka terutama ingin menggunakan kalian sebagai spesimen untuk menemukan jalan, sampai batas tertentu, itu terkait dengan budidaya spesies. Dalam arti umum, setelah retakan dibuka, lebih mudah bagi makhluk yang lebih lemah untuk melewatinya, jika tidak maka akan meruntuhkan penghalang pesawat dan menderita ancaman yang lebih mengerikan. Sen Chen setuju, masalah ini sudah diketahui sejak lama, kesulitan datang ke alam dewa dari alam bawah tidak sama dengan pergi dari alam dewa ke alam rendah. Untuk pesawat yang lebih rendah, ini adalah berkah, karena bahkan di pesawat seperti Sen Chen dan yang lainnya, di masa lalu, itu akan menjadi hasil yang mengerikan jika seorang guru dewa turun begitu saja. Klan iblis surgawi yang baru saja kamu sebutkan tampaknya sangat mirip dengan keluarga kerajaan surga iblis di alam dewa. Melihat cahaya dan bayangan itu, mata Dewa Kaisar Hera sedikit menyipit. Itu benar, mereka berasal dari asal yang sama. Di luar pesawat kami, ada ruang kegagalan yang disebut alam iblis kegelapan, tempat iblis surgawi dikandung. Ketika kami datang ke alam dewa, untuk waktu yang lama, kami juga diserang oleh iblis surgawi. Mengejar kekuatan alam dewa, Sen Chen mengatakan yang sebenarnya, tapi kerajaan surga iblis di alam dewa bukanlah pusat gravitasi klan iblis langit. Kaisar iblis tertinggi mereka masih di alam iblis kegelapan, dan putri ras iblis mereka juga ada di pesawat itu. Kata-kata ini mengejutkan dua kaisar dewa dan banyak dewi, karena tidak ada pengungkapan orang dalam terkait di alam dewa sebelumnya. Jelas, dalam hal ini, pejabat tingkat tinggi kerajaan surga iblis dengan ketat menyimpan rahasia, dan tidak membiarkan semua pihak di alam dewa dengan mudah mengetahui detail mereka. Tampaknya spesies ini memiliki konspirasi besar. Untuk waktu yang lama, kerajaan iblis telah menjadi yang paling tertarik dalam membudidayakan kekuatan di mana-mana. Banyak kelompok barbar dan gelap di benua kita ada di belakang layar. Mereka ada di belakang layar, Dewi Kehidupan, berkata dengan serius, dalam posisinya, tentu saja berpandangan jauh ke depan dan menganggap serius ancaman apapun. Jika saya tidak salah, skema iblis itu adalah kebalikan dari raksasa di alam dewa. Sen Chen berpikir sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh mereka berniat untuk mengendalikan alam yang lebih rendah, dan kemudian pada gilirannya, luncurkan rencana besar di alam dewa, meskipun ini cukup sulit, tetapi jangan meremehkan ambisi iblis, di pesawat kami, mereka ditolak oleh semua hukum langit, karena tujuan mereka bertentangan dengan tuntutan dasar semua makhluk hidup. Kamu benar, itu ditakdirkan untuk menjadi musuh kepercayaan pada alam dan kehidupan. Dewa Kaisar Hera cukup tenang, menjelaskan misteri itu dengan satu kata. Dengan tinggi badan mereka, tanpa melakukan terlalu banyak analisis, mereka dapat mengetahui dari spesies lain apakah mereka adalah teman atau musuh bebuyutan. Karena kalaupun tidak ada konflik kepentingan, ketika kelompok mencapai ukuran tertentu, akan ada bentuk lain dari konflik-konflik keyakinan yang mengerikan. Sepertinya kegelapan dan terang tidak pernah bisa didamaikan, mereka adalah musuh alami. Dengan kebiasaan iblis surgawi, mereka jelas tidak sesuai dengan hukum alam dan kehidupan, tentu saja, musuh alami alam dan kepercayaan hidup tidak terbatas pada iblis surgawi, tetapi semua keberadaan yang melambangkan kematian, kegelapan, dan kebobrokan, ditakdirkan untuk menjadi musuh untuk mencapai keseimbangan konfrontasi satu sama lain dalam beberapa bentuk, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk melepaskan kontradiksi ideologis satu sama lain. Bagi Sen Chen, ini adalah waktu dan tempat yang menguntungkan. Musuh mautnya juga merupakan musuh alami yang ditakdirkan dari benua dataran hijau. Tampaknya masuk akal bagi keduanya untuk bersatu. Segera, Sen Chen berkata tanpa malu-malu saya membutuhkan dukungan dari dua kaisar dewa, dan saya juga bertujuan untuk melawan klan iblis selamanya. Sebagai imbalannya, saya bersedia untuk selalu berdiri di depan yang sama dengan keyakinan pada kehidupan dan alam termasuk menghadapi ancamanmu. Selena dan Dewi Utama lainnya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi pria ini berkulit tebal. Sebelumnya, di aula, Yang Mulia Dewi Hijau berusaha keras untuk memperjuangkannya. Semua orang mengira seseorang akan merasa malu, tetapi ternyata mereka benar-benar berpikir terlalu banyak. Bahkan kedua kaisar dewa itu bodoh, dan Dewi Kehidupan bertanya dengan bercanda, bagaimana menurutmu tentang potensimu? Pertanyaan ini cukup mudah, tetapi Sen Chen tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersikap rendah hati. Dia berkata dengan senyum percaya diri saya telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari dunia, dan saya telah merangkul semua jenis sungai untuk membentuk diri saya sendiri, bertujuan untuk mengendalikan reinkarnasi dan menjadi peri di dunia ini. Abadi Dewi Alam tersenyum, kami telah mendengar tentang hal ini sebelumnya.
Untuk beberapa pesawat, dikatakan bahwa itu adalah keberadaan di luar jalan ilahi. Dunia para dewa juga memiliki argumen dan pengejaran tentang melampaui para dewa, dan ada lebih dari satu, tetapi konsep keabadian jarang disebutkan. Karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik di alam dewa sangat percaya bahwa meskipun mereka melampaui tingkat dao ilahi, mereka pasti telah mencapai terobosan baru dalam hukum, elemen, dan kekuatan. Hal-hal ilusi itu tidak terlalu dikenal oleh peradaban para biksu para dewa, dan konsep abadi tampaknya berasal dari alam tingkat rendah. Alam itu belum terlalu jauh di jalan dewa, hal semacam ini pasti akan terjadi, membuat beberapa orang di alam dewa tertawa. Tentu saja, Dewi Alam tidak bermaksud mengolok-olok Sen Chen, dia hanya mendiskusikan fakta. Ini memang seperti pengejaran mimpi. Banyak orang telah mencoba tanpa henti, tetapi mereka gagal mencapai apa yang mereka inginkan, tetapi saya masih sangat yakin bahwa orang-orang di jalan telah keluar, belum lagi saya sudah berada di posisi kunci, di jalan ini. Sen Chen berkata dengan sangat serius. Ini membuat sekelompok dewi terdiam. Di depan Kaisar Dewa, orang biasa pasti akan sangat rendah hati saat menghadapi masalah seperti itu. Orang ini sangat kasar. Tetapi Sen Chen tidak hanya berbicara omong kosong, dia segera mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, dunia yang dalam dan sunyi muncul, memancarkan kekuatan misterius yang substansial, yang merupakan kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya, bukan ilusi. Bahkan dua kaisar dewa terkejut, dan Dewi Kehidupan berkomentar sungguh kekuatan transenden yang tidak ada di ranah para dewa dan peradaban Senhe. Ada juga teori reinkarnasi di alam dewa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah hasil yang tidak lengkap, dan mereka masih dalam lingkup hukum alam dewa, tidak seperti kekuatan yang telah Anda tunjukkan yang sepenuhnya independen. Dewa Kaisar Hera mengangguk. Jelas, kedua kaisar dewa telah memiliki pemahaman tentang Taoisme misterius Sen Chen. Di kuil tertinggi, tidak ada yang bisa disembunyikan dari deteksi mata kuil tertinggi. Kemudian Dewi Alam yang agung menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sebenarnya, kami tidak benar-benar akan menguji apapun saat kami memanggil ke sini di masa depan. Selama kami menyelesaikan langkah terakhir, kami akan memahkotaimu dan mendapatkan dukungan yang kita diskusikan di aula sebelumnya. Kami ingin melatihmu untuk menjadi landasan benua. Kami tidak berbohong, tetapi kami benar-benar memiliki niat ini. Dewi Kehidupan lebih jauh mengklarifikasi. Sen Chen sangat gembira, tetapi pada saat yang sama dia juga terkejut, ternyata yang disebut ujian itu hanyalah kedok, dan dua kaisar dewa tertinggi telah membuat keputusan. Sebelum Dewi Hijau Artemis melempar batu bata untuk menarik batu giok, saya khawatir dia juga mendapat instruksi dari dua kaisar dewa, tetapi Sen Chen tidak tahu bahwa Artemis adalah yang pertama mengusulkan masalah ini, Dewi Hijau memperlakukannya dengan sangat baik. Langkah mana yang ingin kamu ambil? Mengambil napas dalam-dalam, Sen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Tanda tangani sumpah jiwa abadi dengan keyakinan pada kehidupan dan alam. Dewa Kaisar Hera berkata dengan ringan, mengungkapkan keputusan akhir mereka. Ini Sen Chen terkejut, ternyata ini. Sejak membudidayakan Anda sebagai landasan daratan, kami harus memastikan bahwa Anda pasti akan berdiri di garis depan daratan di masa depan dan memiliki keyakinan untuk bekerja demi kesejahteraan daratan. Ini adalah kondisi dasar dan tidak dapat dihindari masalah. Kaisar Tik memberitahu Sen Chen dengan jelas pikiran mereka. Memang, meskipun kedua belah pihak rukun sekarang, Sen Chen bukanlah pewaris teokrasi, dia bahkan bukan orang yang percaya pada hukum alam dan kehidupan. Belum lagi dua kaisar dewa tertinggi, bahkan jika dewi yang lebih rendah memutuskan untuk menyampaikan sesuatu yang penting baginya, langkah ini tampaknya tak terelakkan. Mengolah landasan bukanlah permainan anak-anak, perlu dukungan serius dari daratan, dan orang-orang akan berubah, terlalu kecil bagi pencuri kecil ini untuk tidak dapat memberikan bantuan untuk lapangan hijau di masa depan. Itu juga sifat manusia, dan tidak ada hubungannya dengan kejayaan Sen Chen saat ini. Ini adalah masalah garis bawah daratan. Jika dia tidak mau, prestasinya tetap tidak akan terhapus, tetapi Kaisar Dewa akan menghadiahinya dalam cara lain. Oke, setelah ragu sejenak, Sen Chen mengangguk dengan tegas. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Berdiri di posisi itu, dia mungkin tidak akan mudah mempercayai orang lain. Langkah ini tidak dapat dihindari, tetapi berdasarkan latar belakang Anda, jika Anda ingin memiliki tindakan dan ide Anda sendiri di masa depan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan daratan, kami tidak akan menghentikannya, dan kami bahkan dapat membantu Anda dari posisi yang tepat. Kamu, Dewa Kaisar Hera tertawa pelan. Dalam hal ini, mereka dapat dianggap cukup menghormati Sen Chen, karena mereka berharap pencuri kecil ini bersedia. Hehe, Sen Chen tertawa. Setelah itu, dua candi tertinggi muncul pada saat yang sama, membangkitkan sumber hukum tertinggi, dan bersama-sama menyusun sumpah jiwa tertinggi. Dalam sekejap,
Kuil alam yang luas dan megah itu dipenuhi dengan miliaran cahaya, seolah-olah seluruh benua dapat merasakan aliran iman dan hukum. Sumpah jiwa ini khusyuk dan sakral. Meskipun ditandatangani oleh dua kaisar dewa dan Shen Chen, kedua kaisar dewa adalah pewaris dari ketuhanan tertinggi dan juga mewakili akar dari dua kepercayaan utama. Oleh karena itu, Shen Chen juga setara terhadap alam dan kehidupan, keyakinan menciptakan ikatan yang tidak terpisahkan. Mengenai harga pelanggaran sumpah jiwa ini, tak satu pun dari kedua kaisar dewa itu banyak bicara, dan Kaisar Dewa Hera mengatakan kepadanya dengan tenang selama tindakan dan mentalitas Anda tidak bertentangan dengan keyakinan kami, tidak akan ada masalah, itu tidak akan mudah terjadi, terlibat dalam keluhan pribadi Anda. Oke, besok yang mulia, kami secara pribadi akan memahkotaimu, sejak itu. Setelah itu, daratan akan melatih Anda tanpa ragu-ragu, tetapi Anda juga harus tahu bahwa ini pada dasarnya berbeda dari warisan tradisi Dewi. Apakah Anda bisa mendapatkan rasa hormat yang sama seperti Artemis dan yang lainnya di masa depan terutama bergantung pada usaha Anda sendiri, kami tidak menjamin bahwa kami tidak akan mendukung karakter yang sama untuk kedua kalinya. Dewi Kehidupan akhirnya menambahkan. Keesokan harinya, raksasa dari daratan masih berkumpul di kuil agung yang megah, dan semua pihak menunggu hasil akhirnya. Malam itu, para pejabat kerajaan terkuat dan banyak orang di pengadilan Tianzun tidak bisa tidur sepanjang malam. Metode akhir terakhir kemarin membuat mereka gelisah, karena bahkan pada akhirnya, mereka tidak benar-benar meyakinkan kedua kaisar dewa. Keputusan dua kaisar dewa tertinggi untuk menguji pemuda itu tidak didasarkan pada kompromi dengan mereka, tetapi proses yang sangat diperlukan. Terus terang, dalam masalah ini, kedua kaisar dewa bersikeras untuk menempuh jalan mereka sendiri, tidak peduli pengaturan apa yang mereka buat pada akhirnya, sepertinya tidak ada yang bisa membalikkan fakta. Apalagi di kediaman utama kabinet, banyak menteri kabinet dan pejabat penting kini diam-diam berdoa agar bocah itu kuat di dunia luar, namun pada akhirnya terbukti sia-sia. Ini bukan fantasi dengan ketinggian dua kaisar dewa, seberapa besar potensi yang dimiliki seseorang, tidak akan pernah salah menilai. Saat ini, keluarga Draven dan putranya terlihat semakin tegang, bahkan Dravenson tua tidak pernah gugup sebelumnya. Karena masalah ini terlalu penting, itu telah melampaui batas yang dapat mereka terima, dan jika anak itu sangat penting, akan sangat sulit untuk menekannya di masa depan. Apa yang terjadi kemarin telah membuktikan bahwa kedua kaisar dewa tidak setuju untuk mengatur putra ini ke pesawat militer, dan peluang yang tersisa bagi mereka mungkin tidak banyak. Adapun Akademi Tianzun, kebanyakan dari mereka masih keras kepala dan konservatif. Di mata mereka, latar belakang dan latar belakang Shen Chen cacat. Tadi malam, banyak raksasa daratan bahkan mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Shen Chen dengan serius, berharap menemukan alasan untuk mendakwa dan mencegah dia dari melakukan apa yang dia inginkan. Sangat disayangkan hasilnya mengecewakan. Saat ini, asal-usul Shen Chen di kota kekaisaran hanya sebatas fakta bahwa ia pertama kali muncul di wilayah Dewi Hijau, sebuah suku kecil di bawah komando kepala pohon. Ke depan, ada ruang kosong. Tidak lama kemudian, kedua kaisar dewa memimpin sekelompok dewi untuk turun, dan semua orang berdiri dengan hikmat, merasa tidak nyaman. Saat ini, para pemimpin klan raksasa dari semua pihak juga sedang menunggu kesimpulan akhir, meskipun tidak nyaman bagi mereka untuk membicarakan masalah ini, hasil akhir juga sangat penting bagi mereka, karena dapat mengubah masa depan, pola daratan. Setelah mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, kami telah memutuskan untuk secara resmi memberikan kehormatan dan kesempatan seperti itu kepada Shen Chen. Mulai sekarang, kami akan dengan serius mengolahnya untuk menjadi salah satu landasan kokoh di daratan. Dewa Kaisar Hera tidak ragu-ragu, semua mengumumkan masalah ini. Dalam sekejap, terjadi keributan di seluruh kuil tertinggi, meskipun beberapa orang telah mengharapkan hasil ini, mereka masih terkejut ketika mendengar pengumuman dari Dewa Kaisar sendiri. Selain itu, berita tentang apa yang terjadi di dalam Kaisar Dewa kemarin telah bocor, dan sekarang seluruh kota kekaisaran, dan bahkan tempat-tempat yang lebih jauh, berada di tengah guncangan hebat. Jelas, semua orang menyadari pengaruh masalah ini, banyak organisasi besar, kekuatan, dan banyak orang harus menunggu hasilnya dengan gugup. Beritanya mungkin sedikit tertunda, tapi pasti akan menyebar ke seluruh bagian alam dewa dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu akan menjadi topik hangat di alam dewa, dan bahkan raksasa dari semua pihak harus perhatikan baik-baik. Delevinson dan putranya, serta Menteri Alvin dan yang lainnya, mendengar hasil ini, seolah-olah mereka disambar petir dari biru, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi murung. Bahkan di Tianzunyuan, ada banyak raksasa. Sambil mengerutkan kening, semuanya terasa seperti drama yang diarahkan sendiri dan dilakukan sendiri antara dewi yang lebih rendah dan kaisar dewa. Dari awal hingga akhir, keberadaan para raksasa ini, termasuk mereka, tidak banyak berperan di dalamnya.
Terlebih lagi, kedua kaisar dewa masih membuat pengaturan ini di hadapan suara-suara berlawanan yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya menunjukkan bahwa masalah ini telah lama diselesaikan, dan kehendak kaisar dewa tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Segera, beberapa tokoh besar berdiri dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi kedua kaisar dewa menanggapi sikap itu dengan acuh tak acuh, jelas tidak berniat untuk menurut. Setelah beberapa perselisihan, banyak di Heart akhirnya putus asa, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan semuanya akan diselesaikan. Beberapa dewi, termasuk Artemis, Katerina, dan Nuosi, menunjukkan senyum tipis mereka adalah pemicu kejadian ini, dan sekarang keinginan mereka telah terpenuhi. Yang lain terdaftar sebagai dewi sekunder, beberapa dengan wajah tenang dan beberapa setuju, tetapi tidak ada yang berdiri untuk menantang kaisar dewa. Tadi malam, sebenarnya ada beberapa raksasa yang datang untuk memberikan penghormatan kepada dewi sekunder secara pribadi, terutama Dewi Senja yang memiliki sejarah dengan Artemis, dan Dewi Kebijaksanaan yang disalahartikan sebagai tidak dapat diterima, menjadi fokus dirayu. Namun, kebanyakan dari mereka tidak diterima oleh Dewi Sekunder ini, dan mengenai hal ini, Dewi Senja dan yang lainnya juga memiliki sikap yang tidak jelas, menyatakan bahwa semuanya menunggu hasil. Namun, beberapa dewi di bawah komando Dewi Sekunder ini sedikit kesal, mereka juga pemilik kekuatan ilahi berdasarkan mentalitas normal, menghadapi pria yang tiba-tiba naik ke posisi setinggi itu tidak diragukan lagi secara psikologis tidak seimbang. Para pemimpin klan raksasa dari semua lapisan masyarakat, banyak orang juga sangat terkejut, dan beberapa orang, seperti Ratu Elf dan Kaisar Klan Bulu, datang untuk memberi selamat kepada Shen Chen untuk pertama kalinya, dan menyatakan bahwa mereka akan lebih mendukungnya di masa depan. Setelah hari yang penuh kegembiraan, Dewa Kaisar Hera terus mengumumkan sekarang kami akan memahkotai Shen Chen, memadatkan ketuhanan keyakinannya yang eksklusif, dan membiarkannya dengan jelas memiliki kualifikasi untuk membangun sistem kepercayaan independen. Mulai sekarang, dia akan menjadi 1/10 di daratan 7 orang. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga The Levins dan putranya serta orang-orang itu merasa seperti 10.000 anak panah menembus hati mereka, hampir menjadi gila. Kedua kaisar dewa tidak hanya memberi anak laki-laki itu kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga benar-benar ingin memberinya perlakuan setingkat dewi. Hal yang paling dibenci adalah bahwa mereka bahkan ingin memadatkan ketuhanan keyakinan eksklusif untuknya untuk pertama kalinya. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada 16 dewa kepercayaan di benua dataran hijau, dan semuanya adalah dewa-dewi, tetapi itu tidak dikumpulkan oleh siapapun, itu berasal dari sumber hukum tertinggi dan hukum bawahan. Selain itu, tidak ada ketuhanan iman lainnya, tetapi saat ini, dua dewi tertinggi di dunia sebenarnya ingin melanggar aturan sebelumnya dan secara pribadi menambahkan ketuhanan kepada seseorang. Ini adalah langkah yang tak terbayangkan, dan dampaknya terlalu mengerikan. Diam. Saat berbicara, dua kaisar dewa tertinggi telah beraksi, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat dari tubuh mereka, sumber hukum tertinggi dan sumber kepercayaan dihidupkan kembali, dan gelombang kepercayaan yang tak terbatas, hukum langit dan bumi muncul di langit seluruh benua. Gerakan sebesar itu mengejutkan jutaan orang yang tak terhitung jumlahnya di daratan, dan mereka berlutut untuk berdoa memohon berkat, semuanya diam-diam membacakan himne dengan khusyuk. Di area inti kerajaan kehidupan, kuil tertinggi dan megah lainnya juga merasakan panggilan Dewi Kehidupan, Tik, dan miliaran sinar cahaya menerangi langit dan bumi. Ini bukan masalah sepele, tetapi langkah perintis yang membutuhkan kebangkitan fondasi kehidupan dan kepercayaan serta hukum alam. Sebenarnya, seorang kaisar dewa mengusulkan konsepsi tentang hal semacam ini sejak lama, tetapi telah sampai pada dua dewi tertinggi generasi ini, hanya dengan begitu kita dapat benar-benar mewujudkannya untuk seseorang. Sejak saat itu, pola benua asal hijau akan berubah, dan orang yang 1/17 akan lahir. Gerakan luas dan tak terbatas secara alami membuat khawatir semua raksasa di alam dewa dalam sekejap, sepasang mata dalam yang tak terhitung jumlahnya menembakkan pelangi, memperhatikan petunjuk di benua pertama alam dewa. Hampir pada saat yang sama, tirai langit menggantung dari langit, dengan naskah ilahi yang khusyuk seperti sumpah di atasnya, dan tanda tangan dari hukum tertinggi tercetak dari dua kaisar dewa. Itu adalah ketetapan alam dan kehidupan, di luar batas ketetapan kaisar dewa biasa, seperti pernyataan hukum segala sesuatu. Ini adalah niat hadiah Shen Chen. Dengan cara ini, kedua kaisar dewa mengumumkan upacara penobatannya kepada publik untuk pertama kalinya, sehingga seluruh alam dewa tahu apa yang terjadi di sini. Dalam sekejap, banyak kuil tertinggi berguncang, dan raksasa alam dewa tercengang. Benua pertama di alam dewa akhirnya melanggar aturan yang telah berlangsung sejak era alam dewa kuno, dan memungkinkan munculnya orang ke-17 di luar dunia, tradisi dewi. Ya Tuhan, benua asal hijau telah berubah. Apa yang terjadi tradisi dewi abadi telah berubah dalam kehidupan ini, dan itu dipromosikan oleh dua dewi tertinggi itu sendiri.
Mereka memilih pahlawan muda daratan yang terkenal di semua pihak belum lama ini sebagai orang ke-17 yang baru untuk dilatih. Untuk benua pertama di alam dewa, dia adalah orang nomor satu di zaman kuno. Apakah ini hadiah terakhir dari dua kerajaan super Tuhan ini sangat melamun dan tidak nyata? Seseorang telah mencapai langit dalam satu langkah. Pada hari ini, seluruh alam dewa sedang gempar, perubahan di benua pertama alam dewa memiliki dampak yang luas dan besar, dan itu bisa disebut pukulan yang mengejutkan dalam peradaban Senhe. Pada saat yang sama, keturunan keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang aneh yang tak tertandingi, dan bendahara suci yang menakutkan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dengan emosi yang tak terlukiskan. Itu adalah kecemburuan yang tidak dapat disembunyikan. Mereka mendaki dengan bakat bangga dengan dunia para dewa dan bahkan para dewa, tetapi tepat sebelum pertempuran para dewa kuno akan dimulai, seorang anak laki-laki yang tidak dikenal di masa lalu tiba-tiba naik, ke tempat di mana penjahat tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya dikutuk. Bagaimana seseorang bisa berdamai dengan ketinggian yang tidak bisa dicapai seumur hidup? Hasil seperti itu cukup untuk membuat putra-putra dari yang tertinggi, Kaisar, Kaisar Naga dan banyak raksasa marah, karena dia takut mereka tidak dapat memperoleh kehormatan seperti itu di masa depan. Tepat ketika semua pihak membuat keributan, kehendak hukum, seperti langit, juga ditransmisikan ke pelosok yang paling jauh. Sebagian besar mantan rekan Sen Chen segera mengetahuinya, dimanapun mereka berada, mereka semua terkejut dan bahagia untuknya. Orang itu telah naik ke ketinggian begitu cepat, sepertinya perjalanan kita kembali bisa maju. Di reruntuhan kuno tak terbatas yang dipenuhi udara ungu, Si Feng dan Zimo saling memandang, dan mereka terdiam sesaat. Di kuil yang dipenuhi angin dan embun beku, sosok jantan yang berdiri di tengah angin dan embun beku memandang Guqin dengan sedikit senyum, dan berkata dengan kecapan lidah tampaknya meskipun kakakku menyukaimu, itu bocah itu masih selangkah lebih maju darimu di ketinggian seperti itu. Untuk membuat penguasa benua pertama alam dewa begitu disukai, dia adalah orang pertama dalam sejarah, dan dia sebenarnya adalah orang luar. Dia pantas mendapatkannya. Guqin tertawa dengan ketidakpuasan, mungkin di masa depan, dunia hijau yang luas akan berterima kasih atas upaya mereka hari ini. Di dasar jurang es yang dingin, gadis naga itu membuka matanya yang indah lagi, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan berbisik pelan orang itu bahkan membodohi hal semacam ini, dia benar-benar monster. Untuk waktu yang lama, gadis naga sebenarnya ingin memukul seseorang. Ketika dia berada di 9 alam, dia menderita dari pria itu beberapa kali, dan sekarang memikirkannya, dia masih gatal. Jauh di dalam inti lava yang menghanguskan, sekelompok goblin di tengah bumi berlari dari segala arah dengan sangat bersemangat, dan bergegas untuk melaporkan. Setelah bertanya tentang berita tersebut, mereka sangat terharu hingga akhirnya terbebas dari rasa sakit daging, dan darah lagi hari ini. Nyonya Ratu, kekasihmu telah dimahkotai di kuil alam, dan dia akan dilatih oleh benua pertama alam dewa untuk menjadi sosok setingkat dewi. Seekor macan tutul api lava berlari paling cepat, bergegas melewati aliran batu, dan bergegas ke istana api, dengan penuh semangat melihat sosok cantik di teratai api merah dan berteriak. Memanggil. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, lisen fire merah terbang ke bawah, memanggangnya sampai hangus di dalam dan empuk di luar. Dengan keributan yang begitu besar, apakah menurutmu Ratumu Buta Feng Yue menyipitkan matanya yang indah dan menggertakkan giginya, juga, siapa yang memberitahumu bahwa bocah itu adalah kekasih ratu? Tapi kamu membiarkan kami menanyakan keberadaannya sepanjang hari, dan menilai dengan mata makhluk humanoid di luar, bukankah kamu yang kamu cintai seekor singa berapi-api mencondongkan tubuh ke depan dengan lemah, membela saudara laki-lakinya yang baik, lava, macan tutul api. Memanggil. Pada akhirnya, itu juga tertabrak, dan para goblin di pusat bumi yang datang sedikit terlambat menatap Nyonya Ratu, dan bergegas pergi. Setelah dua gosip pergi dengan sedih, wajah Feng Yue yang angkuh dan cantik memerah sedikit, dan pada saat yang sama dia mendengus dengan marah ratu ini mendapat keberuntungan yang sangat baik di sini. Awalnya saya pikir itu cukup untuk menjadi semua orang yang akan melawan di masa depan. Tokoh terkemuka di dunia, tetapi anak itu benar-benar menculik dewi orang lain, dan jika dia mendapat kesempatan seperti itu, dia akan menjadi bencana di mana-mana. Di kuil prasejarah raksasa, Liu Hanyan dan tuannya memandangi langit di atas langit, mata halus mereka penuh emosi. Para dewi itu sangat baik padanya. Liu Hanyan bergumam dengan sedikit cemburu, tapi aku juga berharap orang itu bisa menggunakan ini untuk mendapatkan benda suci dari benua itu, sehingga Xiao Nizi bisa dihidupkan kembali, dan kemudian semuanya akan menjadi sempurna. Kerajaan Es dan Salju, Moluo Great God Realm. Sebagai kekuatan yang mendukung kelompok Sen Chen di masa lalu, melihat tirai cahaya yang menyilaukan di langit, orang-orang di kuil Yasi dan kuil Situ terdiam untuk waktu yang lama. Sebelum pertempuran dewa kuno dimulai, pemuda yang mereka sponsori di masa lalu telah memindahkan alam dewa dan menarik perhatian dunia.
Meskipun keduanya adalah kuil, dua Raja Agung di sini sangat jelas bahwa kuil mereka tidak memiliki konsep yang sama dengan kuil di benua pertama alam dewa. Sekarang pemuda itu berdiri di ketinggian yang tidak hanya melampaui mereka, tetapi dia hanya bisa memandangnya. Kami berharap dia bisa lari, tetapi dia malah terbang. Lord Situ dan yang lainnya menghela nafas. Pada ketinggian seperti itu, kami tidak tahu apakah pemuda itu akan berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno di masa depan. Mungkin dia tidak lagi memiliki ini jika perlu, apalagi yang bisa dibandingkan dengan budidaya benua pertama di alam dewa. Di kuil Yasi, Tuan Yasi dan para tetua kuil semuanya dalam suasana hati yang rumit. Hal yang tidak menyenangkan telah pergi selama lebih dari 2 tahun dan tidak pernah kembali. Meski tidak ada bukti, Tuan Yasi dan yang lainnya percaya bahwa semua ini sebagian besar terkait dengan pemuda itu, yang sekarang disebut orang aneh di dunia dewa. Jika hal yang tidak menyenangkan itu ditekan padanya, sepertinya tidak cukup aneh. Ini adalah gangguan yang sangat besar, melebihi gelombang suara dari akhir konflik besar sebelumnya. Karena benua dataran hijau membiarkan orang ke-17 muncul, itu pasti karena alasan yang bermanfaat bagi mereka. Ini bukan hal yang baik untuk lawan jangka panjang dunia hijau. Setiap dewi di benua itu memiliki posisi penting di alam dewa. Jika ada yang lain, itu akan menjadi masalah besar. Di Temple of Nature, upacara penobatan berlangsung lebih dari 2 jam, selama proses ini daratan mendidih, dan kota kaisar semakin ribut. Banyak organisasi yang sebelumnya membuat patung dewa untuk seseorang sangat gembira, dan sekarang tindakan mereka menjadi lebih bermakna. Para eksekutif senior dari Asosiasi Umum Daratan Kamar Dagang Tianwang telah memutuskan untuk menunggu sampai kekacauan selesai untuk mengundang dewa masa depan untuk datang sendiri untuk mengumpulkan energi untuk patung yang terbuat dari platinum pelangi. Gejolak di luar tidak mempengaruhi kemajuan di kuil tertinggi, segera setelah itu, tanda khusus muncul di antara alis Shen Chen. Dalam sekejap, seluruh temperamen Shen Chen berubah. Di permukaan, dia tidak lagi terlihat biasa, tetapi memiliki pesona yang menakutkan, seperti seorang master yang berdiri di atas langit dan bumi. Begitu pikirannya bergerak, dia sepertinya mendengar doa dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tampak seperti seorang ksatria dewa yang memuja keyakinan di hati mereka. Penobatan semacam ini bukanlah upacara yang sederhana, tetapi proses yang menakutkan. Shen Chen akan menjadi orang ke-17 di daratan, tidak hanya membicarakannya. Pada saat ini, dia merasakan kengerian menjadi penanggung jawab teokrasi dan menjadi sumber iman. Tampaknya ada kekuatan yang tak terbayangkan dengan potensi tak terbatas di sampingnya yang bisa disia-siakan. Meskipun dia baru saja dimahkotai, Shen Chen sudah bisa merasakan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya, yang datang ke arahnya. Kedua kaisar dewa membuat hal-hal menjadi begitu besar, hanya untuk membiarkannya mengumpulkan keyakinan dengan cara yang paling langsung. Rak kosong. Ritual ini hanya terjadi jika sang dewi berhasil. Selain itu, reputasi Shen Chen jauh dan luas sekarang, dan dia memiliki reputasi tinggi di dunia hijau. Setelah berdiri di ketinggian ini, dia segera menangkap banyak orang percaya. Bahkan jika orang-orang percaya itu tidak percaya padanya sebagai Tuhan, kepercayaan bawahan semacam itu masih bisa memberi Shen Chen bagian nyata dari kue itu. Meskipun Shen Chen telah mengalami begitu banyak, momen ini melampaui kegembiraan, bahkan Gu Jing memuji mereka telah memberi Anda hal-hal yang tak terbayangkan, dan sekarang Anda sudah menjadi bentuk embrio dari mercusuar para dewa. Bukan lagi kerikil yang tidak berarti di antara yang tak terhitung jumlahnya. Jutaan makhluk hidup memiliki arti satu langkah menjauh dari perjalanan ribuan mil ke jalur reinkarnasi Anda. Shen Chen setuju di dalam hatinya. Setelah mengambil alih keyakinan dan menjadi inti dari teokrasi, dia merasa bahwa pesona reinkarnasi di tubuhnya langsung menjadi cerah dan tidak lagi kabur. Chang Yu yang terkandung dalam sepasang gambar Dewa Tai Chi itu juga seperti kapal besar yang telah memperoleh ombak tak berujung yang menopangnya, dan dapat berlayar kapan saja. Poin ini, saya khawatir bahkan dua kaisar dewa dan Artemis tidak memikirkannya. Menyaksikan berakhirnya upacara penobatan, The Levins dan putranya hampir malu. Selama proses itu mereka ingin bergegas keluar untuk menghentikan mereka beberapa kali, tetapi mereka tidak memiliki keberanian, karena mereka tahu kengerian bertabrakan dengan dewa, kaisar, sebagai akibat dari. Melihat anak itu langsung memiliki aura yang mirip dengan seorang dewi, Dravens gemetar di sekujur tubuhnya, tidak ada yang bisa memahami rasa sakitnya saat ini, dan dia berharap bisa menyeret anak itu untuk berduel. Ketuhanan eksklusif Anda agak istimewa, karena kami tidak memiliki warisan ketuhanan asli untuk diberikan kepada Anda, jadi itu adalah hal yang benar-benar baru. Cakupan kepercayaan mencakup semua hukum alam dan kehidupan, dan sumber hukum juga sama. Tik, Dewi Kehidupan, tertawa pelan. Karena tradisi tidak dapat dipatahkan, ketuhanan baru yang diringkas oleh dua kaisar dewa untuk Shen Chen cukup tambal sulam, dan semuanya secara alami terlibat dalam kepercayaan dan hukum para dewa. Tentu saja,
Ini tidak berarti bahwa ketuhanan Shen Chen begitu luar biasa sehingga melampaui segalanya. Faktanya, ketuhanan baru yang terkondensasi setelah hari itu masih kalah dengan warisan 16 dewi, dan hukum yang bertanggung jawab tidak akan menjadi yang asli, karena sumber tersebut sudah memiliki master, bahkan jika ada pengganti dewi, dia tidak akan dipertimbangkan, jenis kelamin dan bentuk kelahiran adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan bagi Shen Chen, ini sudah sempurna, dan dia tidak pernah berpikir untuk menantang tradisi dewi orang lain. Shen Chen percaya diri, tetapi tidak terlalu percaya diri. Setelah itu, kami akan segera memerintahkan untuk membangun kuil untukmu. Kami berharap para dewi kedua dapat memberikan beberapa pendapat tentang lokasi tertentu. Kata Dewa Kaisar Hera lebih lanjut. Banyak abdi dalam dan raksasa yang hadir hampir roboh, ini benar-benar tanpa pamrih, dan tidak ada manfaat yang tertinggal. Jelas, apa yang ingin dibangun oleh dua Kaisar Dewa untuk Shen Chen adalah jembatan yang besar dan terlihat, bukan bingkai kosong, mereka benar-benar serius mengolahnya untuk menjadi landasan benua. Tetapi ketika membangun kuil, ada masalah. Kita semua tahu bahwa kuil membutuhkan wilayah, tetapi meskipun ini adalah benua terbesar di alam dewa, area utama di sini dibagi oleh 14 dewi sekunder. Ini adalah pola yang telah ditetapkan untuk waktu yang lama. Sebagai campur tangan, tampaknya tidak ada tempat bagi Shen Chen dalam masalah ini. Permintaan dua kaisar dewa untuk terdaftar sebagai dewi sekunder jelas tidak menghormati mereka, karena seseorang baru sebagian besar wilayah akan dibagi kembali dari terdaftar sebagai dewi. Jika di benua lain, ini pasti akan menjadi topik yang mematikan, bahkan di sini, akan sedikit memalukan. Shen Chen secara alami tahu apa artinya itu, dan sama-sama malu, dan berkata dengan sangat masuk akal cukup memberikan beberapa ratus mil tanah saja, saya tidak serakah. Ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif, dan sekarang dia belum bertanya sama sekali di benua ini, bagaimana mungkin dia berani merebut kepentingan inti dari saudara perempuan dewi ini. Hehe, ucapan ini, dan penampilan seperti itu, membuat banyak dewi dan putri elf yang hadir tertawa kecil. Orang ini telah bertahan begitu lama, dan akhirnya menemui masalah. Banyak pejabat penting kerajaan dewa diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka anak itu akan menjadi satu-satunya sosok inti di alam dewa yang tidak memiliki wilayah yang layak. Ini pasti lelucon, dan itu juga akan sangat melemahkan reputasi anak laki-laki ini di masa depan. The Levins, ayah dan anak, dan yang lainnya bahkan lebih berharap, mereka telah memutuskan untuk mengisolasi Shen Chen di masa depan, dan mereka berharap untuk diberhentikan sesuka hati oleh dewi sekunder dalam masalah ini. Lagi pula, bahkan seorang kaisar dewa tidak akan dengan mudah membuat klaim tentang hal-hal dari dewi yang lebih rendah, dan akan sangat menghormati mereka. Bangun kuilnya di sisiku, aku bersedia menyisihkan sepertiga dari wilayah untuknya. Tanpa diduga, tepat ketika suasana sedikit rapuh, Artemis, Dewi Hijau, mengambil inisiatif untuk mengungkapkan pendapatnya. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh kuil menjadi sunyi dalam sekejap, bahkan Shen Chen sendiri hampir menangis, dia tidak dapat mempercayainya. Wilayah Dewi Hijau adalah yang terbesar di antara 14 dewi, dan hampir mencapai skala pendirian kerajaan Tuhan, yang hampir sebanding dengan kerajaan kecil Tuhan di alam dewa. Faktanya, banyak orang juga baru saja menebak bahwa Artemis pada akhirnya akan maju untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Artemis akan mengalokasikan sepertiga dari wilayah itu kepada seseorang. Jika demikian, seseorang benar-benar sedikit menakutkan mulai sekarang, dia tidak hanya akan menjadi jenderal terbuka, tetapi dia juga akan memiliki latar belakang yang menakutkan. Sepertiga wilayah Artemis, jika diukur dengan diameter lingkaran, setara dengan jarak 20 ruas tanah, atau 20 miliar mil jauhnya. Wilayah seluas itu sudah agak dekat dengan wilayah Gilian, Dewi masa muda, yang memiliki wilayah terkecil di antara 14 dewi. Jika dihitung menurut Moluo Great God Realm di mana Shen Chen dan yang lainnya mendarat lebih dulu, itu akan setara dengan 20 kali lebar Moluo Great God Realm, diubah menjadi sebuah wilayah, itu akan menjadi jumlah luas wilayah lebih dari 400 Moluo Great God Realms. Jika diukur dengan peta alam dewa, dia setara dengan sekitar 1/9 dari kerajaan es dan salju, dan kerajaan es dan salju adalah raksasa kerajaan dewa agung di dunia. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa dermawannya Artemis, bahkan dewi di bawah komando kuil hijau tidak dapat percaya bahwa Yang Mulia akan begitu baik kepada pencuri itu. Termasuk dua kaisar dewa, mereka tidak menyangka Artemis akan begitu mendukung pencuri kecil itu, bisa dibilang ini melebihi dukungan mereka untuknya. Kakak Dewi, ini tidak baik, bagaimana aku bisa membawamu begitu banyak, beri aku tempat tinggal. Setelah merasakannya, Chen Chen dengan cepat menolak. Dia bukan orang munafik, tetapi juga sulit untuk jenis ini dari Gift Bear.
Tiba-tiba, dia mendapatkan ratusan kali wilayah alam Dewa Besar Moluo, yang jelas agak terlalu ilusi. Tidak, tapi Artemis sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Jika kamu pemalu, maka aku akan memberimu seperempat. Hasil ini jelas masih mencengangkan, seperempatnya juga merupakan wilayah dengan diameter 15 ruas tanah, yang setara dengan lebih dari 200 kali wilayah domain Dewa Agung Moluo. Saat berbicara, Dewi Hijau juga dengan serius mengingatkan melalui transmisi suara Nak, membagi wilayah membutuhkan partisipasi dari Kaisar Dewa sendiri. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menangis dan memohon kepada saya di masa depan, dan jika Anda ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, wilayah dan orang-orang bahkan lebih penting tanpa warisan ketuhanan asli. Selain itu, dalam situasi Anda, kesulitan mengumpulkan kepercayaan akan lebih tinggi daripada dewi sekunder manapun. Saya akan menugaskan wilayah itu kepada Anda, dan orang-orang itu belum tentu Tuhan percaya pada Anda. Mendengar ini, Shen Chenzi terkejut, dan kemudian menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Bagaimanapun juga dia bukan dewi, masalah yang disebutkan oleh Artemis benar-benar tidak dapat dihindari. Jelas, Yang Mulia Sang Dewi sangat baik padanya, dan banyak masalah di masa depan telah dipertimbangkan untuknya. Oh, baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, Saudari Dewi, aku pasti akan membalasmu di masa depan. Shen Chen tidak menolak lagi, saat ini dia sangat merindukan kekuasaan, bahkan jika itu sedikit tidak tahu malu, dia akan mengakuinya. Mendengar ini, semua abdi dalam dan raksasa ingin memuntahkan darah, tetapi orang ini benar-benar menerimanya, berani lebih tidak tahu malu. Dan banyak dewi yang tidak bisa menahan tawa. Seseorang benar-benar memanggil Artemis seperti itu pada kesempatan seperti itu. Sepertinya gelar Saudari Dewi akan segera menyebar keluar. Mengenai keputusan Artemis sendiri, kedua Kaisar Dewa tidak keberatan. Dewi Bulan Katerina berkata dengan senyum main-main, aku juga akan memberimu sebagian kecil wilayah. Artemis, kamu cukup membatasi kami dari barat daya, dan sisihkan wilayah baginya di tempat itu. Oke, Artemis jelas memahami niat Dewi Bulan, dan langsung menyetujuinya. Arah itu dekat dengan area barbar terbesar di daratan, dan di ujung lain, itu juga berdekatan dengan dataran besar yang terpisah dari benua Dewa Perang. Itu semua adalah wilayah yang tidak dimiliki. Jika kamu sangat pandai bertarung, kenapa tidak membuka wilayahmu sendiri di masa depan ya, kamu bisa bergabung dengan kami bila perlu. Katerina tersenyum dengan perut gelap menjelaskan niatnya. Di sisi tanah Dewi Bulan dan Dewi Hijau berbatasan, terdapat area liar yang cukup luas, ukuran area liar tersebut tidak dapat menyelesaikan wilayah Dewi Bulan sendiri. Menempatkan Shen Chen di sana sekarang sama dengan melemparkannya kentang panas peluang dan masalah muncul pada saat bersamaan. Mengenai pendapat ini, kedua Kaisar Dewa juga cukup setuju. Dewi Kehidupan berkata sambil tersenyum, ini sangat bagus. Saya harap wilayah Anda akan terus berkembang di masa depan. Area liar dan wilayah lain yang Anda taklukkan semuanya milikmu. Pengaturan seperti itu setara dengan segera menempatkan Shen Chen pada posisi di mana dia dapat berguna, dan itu memainkan peran penting dalam perdamaian dan pertahanan daratan. Ya, Shen Chen tertawa, bukan apa-apa, dan dengan dukungan dari daratan, dia harus benar-benar menyumbangkan sesuatu. Setelah kuil selesai dan pijakan yang kuat didirikan, Shen Chen harus merawat spesies buas itu dengan baik, dan tidak akan membiarkan mereka melompat-lompat di bawah hidungnya. Dapat dikatakan bahwa kali ini dia telah memperoleh keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu bersifat fundamental mulai sekarang, dia akhirnya tidak lagi menjadi rumput bebek tanpa akar di alam dewa. Kami akan mengatur beberapa penjaga pribadi kuil, bawahan dari hak teokratis, dan banyak karakter untukmu, dan kamu juga dapat merekrut dirimu sendiri, tapi hati-hati dengan bidat lain yang masuk. Dewa Kaisar Hera mengingatkan. Adapun banyak fondasi candi, termasuk mata candi, pohon kehidupan, secara alami mereka akan membangunnya secara langsung. Akhirnya, ada masalah gelarmu. Apa pendapatmu tentang ini? Dewi Kehidupan berkata, kamu harus berhubungan dengan para dewa, sehingga kamu dapat menyamai statusmu saat ini, dan tidak peduli kekuatanmu saat ini. Jelas, apapun gelarnya, itu pasti setinggi dewa, yang membuat banyak raksasa yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Karena dengan cara ini, pemuda ini akan naik di atas mereka, meski bukan hubungan atasan-bawahan, namun statusnya memang inferior. Sebut saja Samsara God of War. Shen Chen juga tidak malu, dan langsung mengungkapkan pikirannya. Ada tradisi dewi di daratan, tetapi tidak mungkin baginya untuk menyebut dirinya dewa laki-laki dengan cara yang tidak konvensional, yang agak tak tertahankan bagi pria, dewa perang lebih beraroma. Hehe, kamu tidak rendah hati sama sekali, kamu sebenarnya menggunakan hal yang paling misterius sebagai gelarmu, tetapi karena kamu memiliki ambisi seperti itu, kami juga berharap gelar ini akan mendapat tempat di alam dewa di masa depan.
Kedua kaisar dewa tidak keberatan, dan mereka tahu bahwa ini sangat cocok untuk pencuri kecil ini. Dia terkenal karena perangnya dan memiliki sumber kekuatan seperti seorang master. Dia mungkin tidak dapat mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mengembangkan reinkarnasi menjadi hukum. Pada titik ini, peristiwa besar yang mengejutkan alam dewa akhirnya diselesaikan sepenuhnya. Setelah itu, semua pihak percaya bahwa orang tertentu menjadi pemenang terbesar perang itu. Dan keluarga Deleven dan putranya, Menteri Alvin, dan lainnya sudah terlihat seperti hati babi. Beberapa menteri utama kabinet saling memandang, dan Delevingne berdiri dengan tegas. Dan berkata dengan sangat serius, dua kaisar dewa ingin mematahkan stereotip. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi kami juga berharap kedua kaisar dewa akan berpikir tentang kami. Kuil tertinggi berkat prestasi masa lalu dari keturunan langsung dari klan besar, mereka menciptakan sistem bangsawan dan keluarga kerajaan, dan memungkinkan keluarga kerajaan dan bangsawan besar untuk memilih kandidat yang cocok setelah jangka waktu tertentu, dan biarkan kuil tertinggi lulus penilaian, dan beri mereka kesempatan seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu menjadi hening lagi jelas. Shen Chen menerima status dan dukungan seperti itu, yang membuat raksasa ini sangat tidak mau. Di bawah premis mencegah keputusasaan, mereka tidak lagi mentolerir apapun, dan membawa kontradiksi paling akut dalam sejarah kerajaan terkuat secara langsung. Selain itu, mereka juga sangat menganjurkan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Kedua kaisar dewa membuka jendela untuk Shen Chen, dan sekarang mereka juga menginginkan pintu yang serupa. Lebih baik membuat mekanisme penilaian yang jelas. Menteri Alvin juga berkata dengan serius, tapi sepertinya karena kemarahannya, usulannya jelas terlalu berlebihan. Untuk menetapkan mekanisme penilaian yang jelas, subteks ini juga tampaknya mempertanyakan keadilan penilaian Kaisar Dewa, yang berarti bahwa ia tidak mempercayai otoritas Kaisar Dewa. Tetapi pernyataan para raksasa ini tidak diragukan lagi menyebabkan ribuan gelombang-gelombang, dalam sekejap, tidak hanya dua Kaisar Dewa, tetapi bahkan 11 subdewi semuanya memadat. Karena klaim para raksasa ini telah menyentuh garis bawah teokrasi dan kepercayaan tertinggi, tidak hanya kuil tertinggi, tetapi juga dewi sekunder, dan ini merupakan tantangan bagi tradisi dewi. Jelas, klaim sekelompok tokoh kabinet besar telah menyentuh garis bawah, dan garis bawah itu adalah kepercayaan dari dua candi tertinggi. Untuk waktu yang lama, dua kuil tertinggi menganggap diri mereka sebagai pemimpin hukum dan keyakinan tertinggi, bukan penguasa dalam arti murni. Oleh karena itu, kuil tertinggi tidak serakah akan kekuasaan, tetapi sangat menghormati reproduksi dan penyebaran semua hukum bawahan di bawah dua hukum tertinggi, kecuali jika itu adalah masalah utama yang berkaitan dengan keamanan dan kemakmuran daratan. Kedua kuil tertinggi jarang memberi perintah untuk setiap kelompok etnis. Di hati para dewi dari segala usia, teokrasi yang berasal dari kontrol iman juga melayani kepercayaan dan hukum bersama, bukan untuk kepentingan pribadi siapapun. Oleh karena itu, 16 kuil selalu sangat mandiri, kecuali beberapa pemegang dan pemilik teokrasi, tidak ada yang namanya bangsawan atau keluarga kerajaan. Tujuan 16 dewi untuk waktu yang lama bukanlah untuk meminta atau membiarkan pasukan khusus semacam itu muncul di bawah komando mereka, mengesampingkan orang-orang yang tak ada habisnya di daratan. Kelenteng tidak mengganggu otonomi internal kelompok etnis besar, sehingga tidak menanyakan tentang sistem mereka. Apakah ada keluarga kerajaan atau bangsawan tidak mewakili posisi candi, tetapi tujuan candi itu sendiri tidak akan terpengaruh. Apa yang disebut teori garis keturunan langsung sebenarnya adalah pengembangan diri dari orang-orang itu, dan kuil tertinggi serta kuil sekunder tidak pernah mengakuinya. Masing-masing pemegang teokrasinya hanya mewakili diri sendiri dan teokrasi eksklusifnya, dan tidak melibatkan orang lain, termasuk kerabat dan teman. Terus terang, bahkan teman masa kecil Kaisar Dewa, kerabat, dan bahkan orang tuanya tidak akan menunggu status terhormat yang sesuai setelah Kaisar Dewa berhasil naik tahta. Kaisar Dewa akan memperlakukan orang-orang itu dengan baik, tetapi dia tidak akan memberi mereka hadiah khusus karena ini, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memberi mereka penggunaan kembali karena status mereka. Bahkan saudara dan saudari Kaisar Dewa harus memiliki kemampuan yang sesuai atau fungsi jika mereka ingin berada di posisi teratas kredit, jika tidak maka tidak akan pernah muncul di posisi penting apapun. Hal yang sama berlaku untuk dewi dan dewi sekunder, sejak mereka berkuasa, makna keberadaan mereka terkait erat dengan iman, teokrasi, dan hukum. Orang-orang di sekitar para pemegang hak teokratis ini pun tidak bisa pergi ke surga sendirian, apalagi orang-orang yang jauh lebih jauh dari mereka. Oleh karena itu, berdasarkan keyakinan ini, pemilik teokratis manapun tidak akan pernah berani membangun kelompok etnisnya sendiri, apalagi membiarkan kerabat dan teman-temannya mengandalkan otoritasnya sendiri untuk menegakkan ideologi keluarga kerajaan dan bangsawan. Pada analisis terakhir, ini masih terkait dengan tradisi dewi,
Kekuatan teokratis selalu sangat terkonsentrasi, dan otoritas semacam itu tidak akan mudah menyebar ke tangan kelompok manapun. Adapun mengapa kekuatan garis keturunan langsung dan kelompok etnis muncul, ini sebenarnya adalah masalah yang agak rumit dengan akar yang dalam. Meskipun Dewi dan Dewi selalu waspada terhadap berlalunya waktu dan mencegah teokrasi di tangan mereka menyebar ke orang yang tidak relevan, pengaruh mereka masih ada sampai batas tertentu. Misalnya, kelompok etnis atau kekuatan yang dilahirkan Kaisar Dewa harus sangat dihormati, bahkan jika Kaisar Dewa tidak memberikan bantuan sedikit pun kepada kelompok etnis tersebut atau tidak melakukan apapun, semua pihak secara tidak sadar akan memberikan status tinggi kepada kelompok tersebut. Pemikiran yang melekat pada orang-orang seperti ini tidak mengambil keinginan siapapun sebagai intinya. Lagi pula, itu masih tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Kaisar Dewa menghentikannya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Terlebih lagi, kelompok yang umumnya terlahir dengan Kaisar Dewa, Dewi, dan Dewi juga sangat kuat. Banyak dari mereka sudah memiliki status yang sangat tinggi. Ditambah dengan bantuan tak terlihat semacam itu, mereka secara alami akan menjadi lebih menonjol setelah sekian lama. Oleh karena itu, yang disebut keturunan langsung dari kuil lahir dalam kontradiksi yang tidak dapat didamaikan, mereka tidak pernah diakui, tetapi mereka benar-benar ada, dan mereka berusaha untuk diakui. Dan berdasarkan fakta bahwa kelompok-kelompok ini telah memberikan kontribusi besar ke daratan untuk waktu yang lama, bahkan jika Kaisar Dewa dari dinasti masa lalu, tidak mungkin untuk menekan mereka dengan mudah bahkan jika mereka tidak mengakuinya, dan banyak kelompok besar tidak dapat ditekan kecuali mereka membuat kesalahan besar. Rentetan masalah rumit ini berujung panjang. Selama bertahun-tahun, kontradiksi di dalam dua kerajaan Tuhan sepertinya tidak pernah menemukan jalan keluar. Hanya saja dulu, atasan dan atasan yang dituju saling bertoleransi, dan mereka tidak akan mudah mempermalukan satu sama lain dan membuka konflik. Adapun masalah akut difusi teokrasi saat ini, setelah Shen Chen memenangkan kehormatan semacam itu, hal itu menyebabkan ketidakseimbangan psikologis dari banyak raksasa garis keturunan langsung, dan akhirnya ditantang di depan umum di kuil tertinggi. Terlebih lagi, pengaturan waktu ini cukup halus, kehadiran dua Kaisar Dewa dan 11 Subdewi seperti benturan kontradiksi yang paling langsung. De Levinson, Alvin, dan yang lainnya juga tahu bahwa memecah kontradiksi seperti itu di depan umum akan membuat dua Kaisar Dewa dan Dewi kedua tidak puas. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, mereka tidak bisa terlalu peduli lagi, dan mereka juga tidak puas dengan keputusan Kaisar Dewa sebelumnya, jujur saja. Kelompok dan keluarga garis langsung utama ini telah melayani kuil tertinggi sepanjang waktu, tetapi mereka belum menerima rasa hormat dan kehormatan yang nyata untuk ini. Sekarang, orang luar telah naik ke atas mereka, bagaimana mereka bisa didamaikan? Seluruh aula hening, meskipun insiden itu terjadi tiba-tiba, bagaimanapun juga kedua Kaisar Dewa itu sangat manusiawi, dan tidak mungkin untuk dengan mudah ditakuti oleh momentum orang-orang besar ini. Dewa Kaisar Hera menjawab dengan datar keluarga kerajaan dan sistem aristokrat tidak dapat didirikan di bawah komando kuil. Ini intinya, itu tidak akan berubah sebelum, sekarang, atau di masa depan. Jelas, posisi terdaftar sebagai Dewi juga cukup tegas, dan sebagai master sejati, mereka dapat secara paksa memveto semuanya jika perlu keluar dari posisi aktif mereka. Yang mereka khawatirkan tidak lebih dari stabilitas internal pejabat tinggi daratan, bagaimanapun, garis keturunan langsung yang kuat ini telah lama mengakar, dan posisi menonjol mereka terletak di sana. Pengaruh dan latar belakang militer mereka juga menyumbang sebagian besar daratan, dan mereka memang membuat prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, secara umum, meskipun mereka tahu bahwa orang-orang ini jahat, mereka, para dewi, tidak akan terlalu memalukan. Namun, ada intinya untuk setiap keberatan, di atas garis bawah, orang-orang itu dapat melepaskan masalah mereka, tetapi jika mereka menyentuh garis bawah, mereka harus dihentikan dengan jelas dan tegas. 11 subdewi yang hadir tidak berbicara, tetapi sikap mereka sama, non-proliferasi teokrasi sebenarnya merupakan berkah alami bagi orang-orang daratan yang tak ada habisnya. Jika kekuatan teokratis menyebar, dan bangsawan besar serta keluarga kerajaan juga memiliki keunggulan dan rasa hormat yang melekat, maka ras yang tak terhitung jumlahnya di benua itu akan setara dengan gunung, dan setiap gerakan dalam kehidupan sehari-hari akan tertahan, itu juga akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Hal ini terlihat dari kerajaan Tuhan lainnya, mereka yang benar-benar berkuasa di kerajaan Tuhan akan selalu tunduk pada darah keluarga kerajaan dan kuil agung. Dan orang-orang itu juga menduduki sebagian besar sumber daya kerajaan Tuhan, dan kemudian hubungan bersama antara keluarga kerajaan dan para bangsawan semakin tumbuh di semua tingkatan, orang biasa dan kelompok etnis kecil hanya dapat dieksploitasi, dan mereka tidak dapat melawannya. Semacam kesedihan bagi semua makhluk, kepercayaan pada kehidupan dan alam, tidak memungkinkan hal itu terjadi. Di sisi lain, di benua dataran hijau,
alasan mengapa kepercayaan di sini begitu kuat, sampai batas tertentu, sangat berkaitan dengan rasa hormat pemimpin tertinggi terhadap semua makhluk hidup. Hanya ada 16 kuil di benua pertama alam dewa, jadi hanya ada sedikit perang internal berskala besar. Selain itu, pajaknya sangat rendah, dan hanya ada satu lantai di kuil sekunder. Para pemungut pajak dari dunia dewa candi tertinggi berasal dari candi utama sekunder, bagian diserahkan. Di bawah lapisan perpajakan yang sangat rendah, orang biasa tidak akan menderita dari lapisan eksploitasi di lingkungan yang relatif besar, dan lingkungan hidup secara alami tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, ini bukan monopoli para dewi dari dinasti masa lalu. Akarnya adalah daya tarik bertahan hidup dari jutaan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di daratan. Banyak hal yang tidak sesederhana berdebat tentang hitam dan putih, dan ada yang sangat besar dan keterikatan yang rumit di baliknya. Mengenai sikap Dewi Alam, sebagian besar pemimpin klan raksasa yang hadir selalu mendukungnya dengan tegas. Ada sistem kerajaan dan aristokrat, tetapi karena tidak menganut teokrasi, kerusakan negatif dari sistem itu relatif kecil, dan tidak mempengaruhi spesies lain. Dan jika kuil menetapkan sistem bangsawan dan kerajaan, itu akan merugikan mereka dalam jangka panjang, di masa depan. Kelangsungan hidup mereka tidak hanya bergantung pada kekaguman kuil, tetapi juga bergantung pada wajah para bangsawan besar dan keluarga kerajaan. Dan beberapa pendukung, atau orang dengan sikap ambigu, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan dekat dengan kelompok garis keturunan langsung yang besar itu, dan kepentingan mereka sangat terlibat di balik layar, sehingga proposisi Zelda Levinson dan raksasa lainnya dapat diteruskan. Saat ini situasi di Akademi Tianzun juga terbagi menjadi 3 kubu, antara pendukung, netral, dan penentang. Pendukung masih menjadi mayoritas. Sebagian besar dari lebih dari 100 raksasa di Akademi Tianzun memiliki hubungan yang dalam dengan kekuatan besar dari garis keturunan Kaisar Dewa. Shen Chen telah kembali ke tempat duduknya, melihat naik turunnya kejadian itu, dia juga patah hati. Itu adalah benua asli hijau yang paling damai, dan ada kontradiksi yang begitu tajam di dalamnya, yang benar-benar memalukan. Tapi sekarang dia baru saja mengambil posisi, dan situasinya sulit. Dalam masalah ini, tidak cocok untuk mengambil sikap. Dalam hatinya, dia harus mendukung Kaisar Dewa. Lagi pula, dia juga orang ke-17 sekarang, dan dia dianggap berada di kubu yang sama. Melihat situasi telah menemui jalan buntu, banyak orang berpikir bahwa raksasa garis lurus itu hanya bisa kalah dalam kekalahan menghadapi penolakan kuat dari Kaisar Dewa. Tapi saya tidak mau, kali ini Dravensen, Alvin dan menteri penting lainnya, serta sebagian besar abdi dalam kerajaan terkuat, dan lebih dari separuh raksasa Akademi Tianzun, bertekad untuk memperjuangkan hitam dan putih. 2 Kaisar Dewa, karena aturan dapat dilanggar untuk pemuda itu, mengapa itu tidak berhasil ketika kita datang ke orang kita sendiri? Maafkan saya karena berani, masalah ini terlalu berlebihan. Kepala Menteri Kabinet lainnya memprotes sungguh-sungguh. Nama pria itu adalah Malcolm, dan dia adalah Menteri Sumber Daya dan Kekayaan Kerajaan terkuat, salah satu dari 15 ketua Menteri Kabinet. Untuk waktu yang lama, peran rumah besar mereka telah dibelenggu oleh Dewi Bawahan. Sulit bagi otoritas mereka untuk masuk ke wilayah Dewi. Oleh karena itu, mereka berada di posisi tinggi, tetapi pengaruhnya sangat terbatas, dan mereka selalu berharap untuk mendapatkan yurisdiksi nyata yang sesuai. Di sisi lain para pemimpin raksasa besar, ada juga beberapa pemimpin yang jelas-jelas mendukung proposisi raksasa tersebut. Jelas raksasa seperti Levinson dan Alvin telah menarik banyak pendukung penting di masa lalu. Dan energi mereka tidak terbatas pada hal ini saja, situasi partai penguasa dan partai oposisi di sisi kerajaan kehidupan persis sama, karena konflik hakiki antara kedua belah pihak adalah sama. Melihat postur ini, bahkan Shen Chen diam-diam mendecakkan lidahnya, para pendukung difusi teokrasi ini sama sekali tidak sendirian, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka menempati lebih dari setengah orang tingkat tinggi di daratan. Jika tidak terdaftar sebagai dewi yang bertanggung jawab atas hukum dan kepercayaan yang cukup kuat, mungkin sulit untuk menekan momentum ini untuk waktu yang lama, dan masalahnya jauh lebih akut dari yang dibayangkan. Namun, bahkan dengan momentum seperti itu, kedua Kaisar Dewa telah bereaksi dengan acuh tak acuh, dan Dewi Kehidupan menjawab, mari kita ulangi bahwa rasa hormat Shen Chen saat ini hanya terkait dengan potensi, prestise, dan kontribusinya, dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Setiap saat, perubahan semacam ini tidak akan langsung terkait dengan latar belakang. Saya harap Anda tidak bingung dan menggunakan mekanisme untuk membuat masalah. Dewa Kaisar Hera berkata terus terang, bahkan jika kita mengidentifikasi 10 karakter seperti itu di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Yang pertama adalah perubahan yang diperlukan, dan yang terakhir adalah masalah kepercayaan dan tujuan. Tidak ada perbandingan. Shen Chen berdiri di posisi itu sekarang, tindakannya di masa depan juga harus mematuhi kode etik dalam kerangka ini.
Implikasinya adalah bahwa bahkan jika Shen Chen memiliki status yang sama sebagai Dewi Sekunder di masa depan, dia tidak dapat mengatur klan kerajaan dan kuno yang dipimpinnya sendiri. Tentu saja, Shen Chen tidak mengatakan apa-apa, dia menghormati kepercayaan daratan. Tetapi Shen Chen samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak mudah untuk ditangani, konflik hari ini telah direncanakan, dan mungkin beberapa bahaya tersembunyi yang mengerikan telah ditanam. 1240